firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di situ bang, bukan harus kita sujud-sujud seperti abang kan di situ. Nah itu beda bang, kami tidak seperti itu, tidak seperti kami juga tidak terpaku kepada kiblat-kiblat yang seperti abang itu kan di situ, karena Allah kami itu ada di mana-mana kan di situ, bukan ditujukan kepada satu tempat. Nah itulah bedanya orang Kristen dengan orang Islam. Itulah tadi kan bilangnya kan Bang Blender kan bilang aja lah, katanya bilang jadi orang Kristen itu harus menderita kan, katanya itu kan Yesus itu kan makaya. Jadi gini bang, ya kan 1000 kali pun saya ngajak abang-abang, ya kalau Roh Kudus itu tidak belum menggerakkan hati abang tidak akan mau kan di situ. Karena Yesus ngomong begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu kan di situ. Makanya banyak orang yang murtad itu bang kan di situ, bukan keinginan mereka mau murtad sebenarnya. Yang ya di mana kan? orang banyak murtad? Murtad itu di mana? Mana ada orang-orang murtad? Kalau yang mualaf banyak. Kalau bang nggak ada. Aduh, bang. Inilah bang, abang hanya melihat ya kan di TikTok ini bang kan di situ. Orang murtad itu bang, kami tidak publikasikan di situ. Orang murtad itu. Nah di situ banyak orang KTP-nya Islam. Nah tetapi mereka beribadah ke gereja bang di situ. Banyak mana seperti ada, itu bang. Nggak ada. Kau jangan framing lah kau. Aduh, kalau ada orang bang. Orang Islam Muslim nggak bakal dia mau murtad. Kalau non Muslim Kristen yang mualaf banyak. Itulah bang, mereka itu mualaf itu, ya kan? Karena tujuannya di dunia ini bang, kan di situ. Contoh apa nih, tujuan ke dunia? saya ini ketua ini. Ya, iya. Tujuannya apa? Mereka takut sengsara, takut menderita di dunia ini bang. Tetapi akhirnya mereka, ya, untuk kemudian harinya mereka mati masuk neraka bang kan di situ dia. Nah, siapa yang masuk neraka? Siapa? Ya, siapa yang masuk neraka? Ya, siapa yang masuk neraka? Orang-orang yang mualaf itu bang, orang-orang yang mualaf itu. Oh, berarti kan termasuk kami gitu, yang masuk neraka gitu. Ya bang. Masuk kami. Emang kau udah pernah mati? Kalau bang mualaf lah. Emang kau udah pernah mati? Yesus sudah pernah mati bang. Kau udah pernah Yesus mati? sudah pernah mati. Contohnya jangan tanya Yesus. Yang aku tanya ini kau udah pernah mati? Kalau aku belum, tetapi aku melihat contoh. Ngapa kau berani bilang kami ini pasti masuk neraka? Kan di situ. Di luar Yesus tidak ada keselamatan bang. Di situ dia. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya Yesus lah satu-satu juru selamat di dunia ini. Jun, kau jangan alok-alok bang. Kau jangan alok-alok Jun. Saya tidak alok-alok, saya menyampaikan kebenaran bang. Aduh. Kau dengar ya, yang namanya selamat itu, kenapa Yesus ini tidak selamat waktu disalib? Izin Bang Piki, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang mengatakan tidak selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Lanjut bang, saya nyimak aja bang. Begitu bang ya. Lanjut bang Juma, lanjut. Iya, ada ungkapan saudara Junaidi tadi yang menarik. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Makanya selamat itu sudah dikasih kuncinya sama Yesus. Mengenal dirinya sebagai Rasul. Gak boleh lebih dari itu. Kalau ada yang mengenal Yesus di luar daripada misinya datang ke bumi, berarti dia mengikuti penyesat. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Nah, jadi kalau hanya mengatakan Yesus, tunggu dulu, Yesus yang mana ini? Karena banyak penyesat memakai nama Yesus. Justru bahaya kalau ada orang yang di luar Yahudi kemana-mana menjual nama Yesus. Itulah penyesatnya. Siapapun di luar Yahudi
yang menjadikan Yesus itu sebagai tumpuan akhir, itu penyesat. Itu kata Yesus. Jadi kami harus berhati-hati kepada orang Kristen, karena orang Kristen ini berdasarkan dalil mereka adalah kumpulan penyesat yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Nah, jadi kalau saudara datang di Indonesia memakai nama Yesus, Anda bukan orang Yahudi, ya Anda penyesat. Itu kata Yesus. Hati-hati, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan. Satu-satunya adalah Kristen. Maka yang harus diwaspadai di sini oleh manusia sedunia adalah komunitas Kristen. Komunitas Kristen ini adalah penyesat menurut Yesus. Titik. Tak ada tawar-menawar. Silakan. Yalah, itu kan menurut abang kan di situ. Kalau menurut kami kan tidak seperti itu, bang. Itu bedanya saya dengan abang kan di situ. Itu menurut Jadi Yesus. kita tidak ada, menurut Yesus kan tidak ada, bang. Yesus sendiri mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Kan di situ Tidak ada yang seorang selamat pun sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui aku. kan di situ. Itu bagus, Nah, itu pintar. Makanya makanya jangan saya melalui jangan melalui penyesat. Harus melalui Yesus. Yesus yang datang ke tengah Bani Israel. Jangan melalui Yesus yang dibawa oleh non-Israel. Itu yang betul. Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yang berbicara di situ Yesus yang mana? Yesusnya Yahudi, anaknya Maria. Itu yang berbicara di situ. Makanya jangan pakai Yesus yang lain. Meskipun mirip namanya, sama gelarnya, jangan percaya. Karena itu penyesat. Percaya aja kepada Yesus Yahudi, jangan percaya kepada Yesus Romawi. Yesus Romawi itu yang menjanjikan kemenangan, keselamatan semu. Siap-siap aja diusir. Kalau Yesus Romawi yang Anda ikuti diusir oleh Yesus Yahudi. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Kapan Anda percaya kepada Yesusnya Romawi yang turun, yang seperti Zeus, seperti Hercules, seperti Attis, Krishna? Kalau Anda percaya kepada Yesus yang itu, yang dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia, Anda akan ke neraka kekal di dalam. Tapi kalau Anda percaya kepada Yesusnya Yahudi, yaitu Rasul Tuhan yang diutus melakukan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan melalui perantaraan Dia, Anda akan selamat. Anda akan selamat. Percaya kepada Yesusnya Yahudi berarti Anda Muslim. Kalau percaya kepada Yesusnya Romawi, Anda Kristen. Itu pasti tuh. Itu garis besarnya itu. Catat itu. Karena memang ada dua Yesus. Yesus Romawi dan Yesus Yahudi. Yesus Yahudi penginjil yang mengajarkan hikmat Torah, yang tidak menghilangkan Torah, yang mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Yesus Romawi minta supaya seluruh bangsa menjadi hambanya. Itu penyesat yang memakai nama Yesus. Biar dianggap Yesus, maka dia datang dengan label Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu penyesat, itu bukan Yesus. Saya jaminkan itu. Nah, cuman saudara Kristen ini karena sudah terdoktrin, mereka nggak bisa memisahkan, membedakan antara Yesus Yahudi dengan Yesus yang dibuat-buat oleh Romawi. Harus belajar memisahkan dari sekarang. Oh, ternyata Yesus yang di gereja itu bukan Yesus yang di sinagoge. Oh, Yesus yang ibadah Minggu dengan Yesus yang ibadah Sabtu itu beda. Oh, Yesus yang bersunat dengan Yesus yang tidak bersunat itu beda. Oh, Yesus yang makan babi dengan Yesus yang tidak makan babi itu beda. Oh, Yesus yang kitab Torah itu dengan Yesus yang perjanjian baru itu ternyata beda. Harus belajar dari sekarang supaya kalian itu nggak diusir sama Yesus. Yesus asli ketika datang menemui Kristen, apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Loh,
tapi kami bernubuat pakai namamu. Enggak, aku tidak kenal kalian. Loh, tapi kami bermujizat pakai namamu. Enggak, aku tidak mengenal kalian. Loh, tapi kami mengusir setan pakai namamu, bos. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa bisa begitu? Ya karena kamu mengikuti penyesat yang memakai namaku. Aku sudah mengatakan kepada muridku, dan perkataanku itu dicatat oleh wartawan. Wartawan yang mencatat ucapanku itu, dan catatan wartawan itu ada samamu. Tapi kenapa kamu nggak percaya? Meskipun itu bukan sabdaku langsung, tapi di situ tertulis, bukan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini yang memakai namaku? Siapa mereka ini yang mengatakan aku Kristus? Siapa? Ya Karisteng, siapa lagi? Silakan, Anda belajar mulai dari sekarang, belajar. Jangan besar kepala, jangan percaya diri seakan-akan ketika Anda menjual Yesus di depan umat Islam, seakan-akan umat Islam itu tidak tahu bahwa yang kalian jual itu adalah penguasa gelap yang memakai nama Yesus, yang keluar dari kubur itu. Itu bukan anak Maria. Yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Paulus sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 11 12, yang datang kepadaku bukan anak Maria. Itu kata Yesus, itu kata Paulus. Paulusnya yang mengatakan, yang datang kepadaku memberitakan Injil bukan anak Maria. Itu kata Paulus. Paulus yang mengatakan itu. Yang datang kepadaku bukan anak Maria. Terus yang datang kepada murid-murid yang keluar dari kubur pun mengatakan, aku bukan Yesus anak Maria. Apa dia katakan? Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan anak Maria itu. Anak Maria, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anak Maria, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu anak Maria. Tapi dia sakti membangkitkan orang mati. Oh, itu Bapak yang melakukan itu melalui perantaraan aku. Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 5 nomor 30, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Semua yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sedangkan yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang menjanjikan kuasa kepada manusia? Setan. Di mana itu tertulis? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Iblislah yang merupakan penguasa dunia. Kata Yesus, penguasa dunia itu iblis. Di mana tertulis? Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Penguasa dunia itu adalah iblis. Jadi yang keluar dari kubur itu siapa? Penguasa dunia. Siapa itu menurut Yesus? Si Bilis Isis. Itulah yang disembah Kristen hari ini. Makanya di data Matius 28 nomor 19 nomor 20-nya coba lihat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau anak Maria ada nggak memerintahkan menjadi Kristen? Nggak ada. Ada nggak memerintahkan makan babi? Nggak ada. Ada nggak memerintahkan ibadah minggu? Nggak ada. Ada nggak memerintahkan kemudian percaya Paulus? Nggak ada. Nggak ada semua. Tidak ada. Jadi yang memerintahkan orang Kristen melakukan materi apa spiritual yang dilakukan, rutinitas Kristen, itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, bukan Yesus anak Maria. Beda. Jadi banyak orang yang menyesatkan itu adalah aliteng menurut Yesus. Maka teman-teman yang tidak mau diusir Yesus, segera berbenah diri, tinggalkan segera itu. Itu bahaya itu. Kalian akan masuk neraka kekal di sana. Sekira begitu dari saya. Terima kasih sahabat Muslim. Thank you, maaf mengganggu. Dilanjutkan. Oke, terima kasih Bang. Ya kan? Nah, sebagai seorang Kristen, saya percaya hanya satu-satunya Yesus yang ada dalam nubuatan perjanjian lama yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Dan saya tidak tahu apa yang Abang narasikan tadi Bang, kalau Abang mengatakan ada Yesus yang lain. Tapi bagi iman saya, hanya Yesus satu-satunya
yang ada di dalam Alkitab kami bang, kan di situ dia, ya, yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu. Nah, kalau abang tadi mengatakan ada Yesus yang lain, saya belum menemukan itu bang di dalam kitab suci saya selama saya membaca kitab suci saya bang. Jadi itu saja bang dari saya bang. Terima kasih ya bang. Oke, boleh saya buktikan ada Yesus lain di kitab Anda? Silakan bang, silakan. Oke. Kalau memang itu ada. Oke, coba Anda buka Yohanes 16 nomor 7, nomor 8. Endingnya nanti di data nomor 10. Apa kata Yesus? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang, penghibur itu tidak akan datang. Aku harus pergi. Kalau tidak pergi, penolong itu tidak datang. Maka dikatakan di data nomor 10-nya, Yesusnya mengatakan, aku ini pergi sebab kamu tidak akan melihat aku lagi. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Tidak melihat aku lagi. Nomor 7-nya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dia akan mengutus dia. Sebenarnya kata aku di situ itu nggak ada, itu penambahan lain. Dia akan mengutus dia kepada kamu. Bukan aku, tapi dia. Itu dibuat oleh Lai sedemikian rupa supaya banyak menyesatkan orang. Di situ dia pimpu, kata bahasa Yunaninya. Dia akan mengutus dia kepadamu. Nah, aku harus pergi kan? Setelah aku pergi, yang datang siapa? Penghibur lain. Di mana penghibur itu? Anda lihat di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus penghibur lain, penolong lain. Jadi Yesus pergi. Nah, menurut saudara, Yesus pergi, siapa yang datang setelah Yesus? Menurut Yesus di data ini, kamu tidak akan melihat aku lagi. Yang datang adalah penolong lain. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus pergi siapa? Ya, di ayat 17-nya bang, yaitu roh kebenaran. Ya, roh kebenaran. Tidak dapat menerima dia. Iya, oke, nanti. Tidak melihat dia. Sabar. Nanti. Sekarang pertanyaan saya, yang pergi Yesus, yang datang siapa? Roh kebenaran bang yang datang. Roh kebenaran yang datang. Yang datang kepada Paulus siapa? Ya, roh kebenaran itu bang. Mana dalilnya? Akulah roh kebenaran. Siapakah engkau Tuhan? Akulah roh kebenaran. Tunjukkan dalilnya. Kena ginjalmu di sini. Ginjalmu kena di sini bang. Ginjalmu kena. Ayo. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Ayo, siapa yang datang kepada Paulus? Ya, di situ kan Yesus datang di dalam penampakan bang. Sekarang saya ulang lagi. Aku yang datang Yesus atau bukan Yesus yang datang? Itu kan kesaksian Paulus bang, kan di situ ketika dia saya ulang lagi dengan lemah lembut, dengan dialek India. Siapa yang datang menurut Yesus? Aku atau orang lain, penolong lain, penghibur lain? Ayo. Ya, kalau abang tadi membawa ayat di Yohanes 14 ayat 16 tadi bang, itu yang datang itu kan abang baca juga di ayat 7-nya, yaitu roh kebenaran kan? Iya, roh kebenaran. Betul, kan benar. Coba kau tunjukkan dalil kepada saya, di mana Yesus disebut roh kebenaran? Ayo, di mana Yesus disebut roh kebenaran? Di mana? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Lah, ya mana yang datang ini roh kebenaran? Bukan Yesus kan? Aku harus pergi. Nomor 10-nya Anda lihat. Akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus tidak dilihat lagi. Berarti yang dilihat oleh Paulus ini siapa? Nah, kalau abang berbicara tentang Paulus bang,
Ya kan, di ayat yang abang bawa ini udah jelas itu roh kebenarannya itu adalah Roh Kudus bang kan di situ. Iya, yang Tapi datang kalau kepada abang Paulus siapa? membawa, Yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos itu siapa? nggak ada Paulus di Pulau Patmos bang. Di Pulau Patmos itu Yohanes bang. Sorry, ketika ke Damsik, yang ditemui Paulus siapa? Nah itu kesaksian Paulus di mana dia. Enggak, saya tanya, itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus bang, di dalam kena. penampakannya kan di situ dia bang. Kena di situ. Menurut Kan di Yesus, situ. menurut Yesus yang datang setelah dia Yesus atau penghibur lain, roh kebenaran? Yang pertama bang, Yesus mengatakan menjanjikan Roh Kudus yang akan datang kan di situ dia. Dan kamu Nah, tidak di akan situ melihat keduanya. aku lagi. Ya, Dan kamu tidak akan keduanya, melihat aku Bang. lagi. Dan keduanya, ketika abang membawanya ke Paulus, ketika dia berangkat ke Damaskus, ya kan di sana kan disitulah ya Yesus menampakkan dirinya dengan cahaya dan mana suara yang bahkan di betul? situ dia. Mana yang betul? Yang datang Kan di setelah situ. Yesus terangkat siapa? Ingat, Yesus mengatakan memang ada Yesus datang setelah aku, tapi palsu. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Ayo, jadi ada dua yang datang. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah Yesus, tapi palsu. Sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Begini bang, kita harus lihat fakta bang terjadi saat ini bang. Abang mungkin tidak pernah mendengar kesaksian orang-orang murtadin bang. Ya kan, yang sekarang berkuasa bang, itu kan Roh Kudus bang. Nah banyak orang-orang murtadin itu bang yang Tunggu dulu, yang jangan mendapatkan ke situ kesaksian dulu. Jangan ke bahwa situ dulu. penampakan Yesus itu datang kepada mereka sehingga mereka menjadi pengikut Yesus bang. Dan di saya situ- bantah bahwa yang datang kepada mereka itu adalah iblis. Di mana dalilnya? Anda baca di dalam Matius 24 nomor 23, yang datang kepada para murtadin itu adalah iblis. Jadi apabila ada orang berkata kepada kalian ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias artinya apa? Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak tanda dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan. Jadi ada Mesias palsu datang menyesatkan orang-orang pilihan. Itu dalil. Jadi kalau ada yang murtad, kesimpulannya ketemu setan. Waspadalah ketika ada orang mengaku, aku bertemu Mesias loh, aku lagi sholat tahajud, tiba-tiba aku melihat cahaya. Oh, kata Yesus, hati-hati, itu iblis. Sebab kata Yesus, kalau aku yang datang akan diikuti tanda-tanda. Aku akan nampak di tengah langit dalam rupa manusia, dan seluruh manusia akan melihat aku. Jadi kalau ada yang berkata, aku melihat Yesus di sini loh, aku melihat di sini loh, jangan kamu percaya, itu adalah palsu. Makanya yang datang setelah Yesus itu ada dua. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah Yesus, tapi palsu. Yang datang kepada Paulus Yesus, palsu. Yang datang kepada Ananias, Yesus, palsu. Yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, Yesus, palsu. Yang datang kepada Kristen-Kristen, Yesus, palsu. Yang datang kepada orang yang kebaktian, yang mengobati mujizat pakai nama Yesus, Yesus, palsu. Karena kalau Yesus yang asli datang, tanda-tandanya dia nampak di tengah langit. Seluruh manusia di bumi akan melihatnya, bukan satu orang. Lihat, aku umroh loh, lalu aku lihat orang gondrong di atas Ka'bah. Ngapain? Dia memanggil-manggil aku pakai jubah putih, wajahnya bersinar. Itu siapa? Yesus. Halilintar. Bagaimana mungkin? Sedangkan Yesus berpesan, kalau ada orang mengaku melihat aku, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Kata siapa? Kata Yesus. Maka kami tidak percaya. Kalau ada, kenapa kamu murtad? Aku sudah sholat tahajud bang. Terus ada cahaya. Lalu pintu saya diketuk. Lalu ada orang tinggi
pakai jubah putih, mukanya bercahaya. Lalu dia mengatakan, akulah Yesus sang juru selamat. Kata Yesus apa? Jangan kamu percaya, itu setan, itu penyesat. Tapi jangan terlalu jauh bang, jangan terlalu jauh. Kembali aja ke tema yang tadi itu, bahwa Yesus mengatakan kepada Yahudi, jangan percaya kalau ada yang datang mengaku bertemu dengan Yesus. Jangan percaya kalau ada yang datang memakai namaku. Nah, orang Yahudi percaya enggak kepada Kristen? Enggak. Kalau orang Yahudi saja tidak percaya kepada Kristen, hanya diberikan tempel ludah, bagaimana kami Islam? Halilintar. Jadi hanya orang kucluk, orang bahlul yang mau percaya kalau ada orang murtad kada melihat Yesus. Itu berarti dia tidak pernah belajar Bible, dia tidak belajar Al-Quran. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa kata Quran? Apa yang mereka sembah selain daripada aku nanti akan menjadi musuhnya, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dia selain daripada kepada aku akan diingkarinya. Nah, terbukti di Bible, Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Halilintar. Bagaimana mungkin mereka murtad? Sayangnya mereka tidak belajar Bible, atau mungkin karena faktor ekonomi, atau faktor apa itu? Faktor biologis. Faktor wanita atau faktor laki-laki. Kalau dibilang karena belajar, nonsen, bullshit. Tidak ada orang keluar Islam karena dia paham Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada juga orang keluar Islam karena dia paham Bible. Tak ada. Justru orang mu'alaf karena mereka paham Bible. Banyak jiwa-jiwa yang sudah terselamatkan meninggalkan Yesus palsu menuju kepada Islam. Karena di Islam memperoleh hidup kekal. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup? Sebagai utusan. Di mana itu boleh diterima? Yahudi? Enggak. Buddha? Enggak. Hindu? Enggak. Bagaimana di Kristen? Kristen munafik. Kenapa munafik? Dia mulutnya mengatakan Yesus utusan, tapi itu cuma di mulut. Tengok hari Minggu di gereja dia sama siapa? Yesus. Berarti mulut mengatakan Yesus utusan, tapi praktiknya Yesus itu Tuhan. Berarti mereka pembohong, penipu, munafik. Kalau di Islam gimana? Yesus itu utusan Tuhan? Ya, utusan Tuhan. Bisa berubah nggak naik level jadi Tuhan? Enggak. Selama-lamanya Yesus itu hanyalah manusia mulia yang diutus Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Berarti Islam mendapatkan hidup yang kekal. Nah, itulah makanya banyak yang mu'alaf. Demikian. Gini bang, enaknya kan kita diskusinya baik-baik bang kan di situ, ya kan. Kita jangan sampai menuduh-menuduh yang tanpa bukti kan di situ dia. Dan kita juga bisa melihat kehidupan orang-orang yang murtad, ya kan, yang menerima Yesus itu. Kalau datang kepada mereka adalah iblis bang, tentu dalam kehidupannya ya dia menerima Yesus yang abang sebut iblis itu. Kelakuan-kelakuannya juga akan seperti iblis bang kan di situ. Wah, memang betul. Tapi fakta, memang betul. Tapi fakta bang dan kenyataan bang, sebentar bang, fakta dan kenyataannya. Saya akan buktikan. Ya, kalau yang murtad mereka, itu sudah seperti binatang. Saya buktikan. Tapi kenyataan silakan lanjut. mereka bang, ya. Tapi fakta dan kehidupan mereka yang bisa kita lihat, ya. Karena saya juga banyak bersama-sama dengan orang yang murtad bang kan di situ dia. Ya kan, mereka kehidupan mereka justru lebih baik bang, lebih mengasihi mereka bang, lebih menghargai satu dengan yang lain bang. Kan di situ lebih mengasihi di situ, karena mereka tahu bahwa Yesus itu mengajarkan kasih. Nah, kalau Yesus yang abang maksud datang yang itu adalah iblis bang,
tentu kalau mereka menerima Yesus yang abang anggap palsu itu, yang anggap setan atau iblis itu, saya rasa kehidupan mereka juga akan seperti iblis, Bang. Mereka Oke. akan menghujat-hujat orang jadinya, Oke. Bang, kan di situ dia. Saya buktikan, Tapi saya kehidupan buktikan. mereka lebih baik. Oke, saya buktikan. Ingat, kalau murtadin itu atau agama Kristen itu memperlihatkan sisi asli mereka, tidak ada yang mau murtad. Iblis salah strategi berarti. Harus memperlihatkan sisi baiknya, tapi lihat secara dasar. Kristen diajarkan kemudian memfitnah Tuhan. Itu satu. Tuhan difitnah menjadi makhluk. Ini fitnah yang paling besar, yang lebih setan daripada setan. Ketika orang itu murtad, yang tadinya Tuhan itu tak tersentuh oleh kenajisan, seketika begitu murtad, dia didoktrin Tuhan pernah menjadi bayi, mati dibunuh oleh manusia. Fitnah keji terhadap Tuhan. Yang kedua, dia seperti iblis. Kenapa dia seperti iblis? Kalau dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau dalam Al-Quran, wahai manusia, makanlah yang halal yang dari bumi. Jangan kamu ikuti langkah setan, karena setan itu musuh bagimu. Nah, siapa yang punya karakter selalu menghalalkan seluruh makanan, itu adalah iblis. Orang murtad yang tadinya tidak makan segala, begitu dia keluar dari Islam, kapal selam pun mereka makan. Aspal digulung, kasih bumbu di dalamnya, makan. Mobil truk campur kecap, campur saus, direbus, dimakan. Dia sudah berkarakter seperti setan, seperti binatang. Binatang buas, manusia pun bisa dimakannya kalau dia sudah murtad. Sesuai dengan dalil ya, sesuai dengan dalil. Saya tidak ngada-ngada. Kamu boleh makan daging yang kau beli di pasar daging tanpa kau harus memikirkan ini daging apa. Apakah daging kucing, daging monyet, daging kera, atau daging manusia. Itu fakta. Kemudian ketika dia keluar dari agama Islam, lihat, memang mungkin kelihatan, oh kasih bla 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 bla. Contoh aja, Taifuddin Ibrahim, yang tadinya tidak pernah menghina, yang tadinya tidak pernah menghujat, begitu dia murtad, udah seperti ular naga tua. Menghina, menghujat, memang kelihatan lembut, karena memang begitu. Iblis itu lemah lembut. Iblis tidak bisa menjatuhkan Adam kalau dia tidak datang tampil dengan pola yang baik dan menarik. Orang-orang yang sudah kerasukan setan, bagaimana bisa memperlihatkan ke sisi baiknya supaya bisa mempengaruhi yang lain untuk murtad? Tapi dasar pijakannya itu sudah sah. Pasti sah, mereka adalah keturunan iblis. Kenapa? Saya kasih data. Orang Kristen diajarkan memfitnah Adam, bahwa Adam sudah mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau Anda melihat di dalam Al-Quranul Karim, di situ jelas iblis itu adalah musuh nyata bagimu. Anda lihat dalam kitabnya Yahudi yang dicuri oleh orang Kristen, di dalam Kejadian 3 nomor 15, jelas, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunannya Adam. Jelas itu. Nah sekarang kita lihat, kalau Tuhan sudah menyatakan ada permusuhan, berarti keturunan ular akan selalu mencelakai keturunan Adam. Pertanyaan saya, Kristen ini keturunan siapa? Sampai Kristen mengatakan Adam, manusia mulia ini, itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu itu? Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan. Al-Quran tidak pernah mengajarkan. Bible kitabnya Yahudi yang mereka ambil secara tidak sah tidak mengajarkan. Di dalam Kejadian 1 nomor 28, laki perempuan aku berkati dia. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan anak-anaknya keturunannya aku berkati. Nggak ada di kutu Adam itu, nggak ada. Malah diberkati. Begitu juga di Al-Quran. Di Al-Quran juga Adam, wa talaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih.
Innahu huwa tawwabur rahim. Al-Quran dan kitabnya Yahudi, Adam dan keturunannya diberkati. Tapi aliteng dari kuasa gelap, mereka dicuci otaknya untuk memfitnah Adam, bahwa Adam itu telah mewariskan dosa kepada keturunannya, sehingga harus ada tumbal di atas pohon untuk menebus mereka semua. Ini ajaran dari mana? Kalau bukan dari setan, lalu dari siapa? Yang memfitnah Adam di atas muka bumi ini, itu ajaran dari mana? Dari setan atau dari Tuhan? Itu aja pikirkan dulu. Jadi kalau Anda mengatakan murtad itu baik, memang harus baik, harus memperlihatkan selamat pagi, nama saya tadinya adalah Mariam, sekarang adalah Shirley, sekarang sudah, tadinya namaku Abdullah, sekarang namaku Marten. Dulu aku kasar, sekarang aku lembut loh. Ujung-ujungnya mau Indomie, mau aku baptis. Hah? Kalian lupa pijakan, kalian lupa sejarah. Kristen nuzul di atas muka bumi pertiwi ini melalui penjajahan. Kristen Katolik berasal dari negara-negara penjajah, Belanda dan juga Portugis. Dua agama penjajah terbesar di atas muka bumi inilah yang menetas di Indonesia yang kita cintai ini. Lahirlah kalian. Pakai otak. Sekarang setelah mereka membuat jutaan wanita menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim piatu, cuci tangan mereka. Lalu mereka mengatakan apa? Kami ajaran kasih loh. Sini biar kutampar pakai panci. Kasih enggak? Pasti kau balas. Berani enggak kalian mengatakan kami ajaran kasih pada saat Belanda menjajah? Berani enggak? Enggak berani. Tak ada sejengkal tanah di atas muka bumi ini yang lolos dari mereka yang mengatakan ajaran kasih. Pola yang mereka gunakan untuk menyebarkan agamanya gimana? Pertama bom dulu. Boom. Jajah. Angkat tangan. Itu dulu. Setelah wilayah jajahan mereka itu ketakutan, cemas, miris, kelaparan, haus, tidak ada tempat berlindung lagi, tidak ada tempat pijakan lagi, terkesan sangat menderita. Datanglah kemudian manusia-manusia munafik. Shalom, selamat pagi. Kami datang anak-anak Tuhan, ingin membagikan kelambu dengan selimut, dengan piring beserta tahu tempe. Kumpulkan semua masyarakat yang masih bisa diselamatkan. Besok kami akan datang lagi bersama dengan penatua. Begitu jadi diteror dulu, ketepak. Setelah orang itu sudah was-was, kelaparan, datanglah kemudian, bagi-bagi Bible. Dikasihlah. Apa yang dikasih? Isinya ajaran kasih, kasihilah musuhmu, kasihilah temanmu, kasihilah sesamamu. Alah, itu jordol, itu joros. Setelah mereka melakukan penekanan, membuat orang takut, teror di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, baru dia datang dengan muka manis. Selamat pagi, Salmon. Kami ini utusan dari gereja, ingin memberikan bantuan kepada kalian. Yang melakukan pembunuhan kalian juga kok. Itu polanya. Sekarang ente mengatakan, aku melihat ketika mereka menjadi murtad, mereka yang tadinya ini sekarang baik-baik. Ya baik orang, gimana nggak baik orang mayoritas Muslim. Coba lihat di negara-negara yang mayoritas oten, bagaimana perlakuan mereka, kelakuan mereka. Alamak. Jadi jangan merasa sok cantik di sini, jangan. Para penghujat itu pada berlarian keluar dari negara ini. Untuk apa? Untuk menghina, menghujat. Satu-satunya agama yang dianut oleh orang-orang yang ingin menggulingkan umat Islam di Indonesia ini hanya agamamu. Orang-orang yang beragama samamu, Sopiatul, berkongko-kongko di luar. Bagaimana bisa menggulingkan Islam di Indonesia? Kita harus menggulingkan Islam. Harus dihilangkan Islam itu. Indonesia harus bangkit. Tidak bisa bangkit kalau masih ada Islam. Lupa ente. Yang mengusir penjajah majikan kalian adalah Islam. Lupa kalian. Nah, justru yang harus kalian pertanyakan pada diri kalian ini.
Kenapa kalian beragama sama seperti agama penjajah? Tanya pada diri kalian, ada apa? Ada apa? Kok kamu bisa beragama sama dengan agamanya para penjajah? Ada apa? Kakek nenekmu dulu ngapain? Ketika ada penjajah datang ke Nusantara, kakek nenekmu sebagai apa? Kok bisa? Tidak mungkin para pahlawan itu berhadapan di medan tempur dengan musuh yang beda agama. Begitu hari Minggu, stop. Gencatan senjata dulu. Ada apa paman? Kita mau ibadah. Oh iya, panggil semua musuh kita masuk gereja sama-sama ibadah. Sudah. Yang Islam sebelah kiri, yang Oten sebelah kanan. Satu pendeta mereka berdoa sama-sama kepada Tuhan yang sama. Kan gila. Begitu dia sudah selesai, kebaktian hari ini sudah selesai, gencatan senjata berakhir, mampus. Tapak. Begitu. Nggak mungkin. Yang menjadi pengikut penjajah itu, baik Ndoro, hari ini saya mau masak apa Ndoro? Tuh masak buat Menir. Kau masak ini babi kecap tuh. Baik Ndoro, makasih. Pakaiannya udah siap Ndoro, sepatunya udah siap, kudanya delmannya udah siap Ndoro. Ya makasih. Menirnya sudah datang Ndoro. Ndoro dipanggil di depan. Ya makasih. Besok kamu ikut ke ini ya. Baik Ndoro. Jangan lupa berdoa juga. Iya Ndoro. Panggil anak-anakmu. Iya Ndoro. Itulah kalian. Saya curiga kalian itu dari sono, yang Ndoro-Ndoro yang jilat kaki penjajah itu. Curiga saya. Karena kalau pahlawan, kalian keturunan pahlawan, gimana ceritanya Cak Kangkung? Gimana ceritanya? Kalian satu rumah ibadah dengan penjajah itu gimana ceritanya? Di sisi lain kakek lu yang melawan mereka, di sisi lain kalian yang menjilat agama penjajah. Gimana ceritanya? Coba pecahkan kepala saya, lalu masukkan ilmu itu. Gimana cerita yang saya bisa terima? Jadi kalau Anda mengatakan ajaran kasih, prat, kasih sempak. Baru 80 tahun Nusantara ini berdiri tegak. Sebelumnya diobrak-abrik oleh agama, oleh penduduk, oleh orang, oleh manusia yang bertuhankan Yesus, beragama Kristen Katolik, dan rumah ibadahnya namanya gereja. Kitab sucinya disebut Bible. Pret. Ajaran kasih kampret. Justru dulu saya nih dulu kalau ketemu orang Kristen tuh waktu masih SD SMP itu saya menghindar jauh-jauh. Kenapa? Ya namanya saya keturunan pahlawan. Kakek saya bercerita tentang kekejaman mereka dan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Begitu saya lihat, saya menghindar kalau bisa 10 km dari mereka. Takut. Karena mereka ini adalah penjajah. Tiba-tiba sekarang berubah fungsi. Pakai topeng, pakai wajah topeng. Topengnya tebal. Kami ajaran kasih loh. Oh ya? Maksud lo ajaran kasih apa? Buktinya kami cuman makan babi, makan monyet, kera. Enggak Bung, kamu bukan ajaran kasih Bung. Hanya orang Islam yang bahlul yang mau murtad. Kalau orang Islam yang tahu sejarah, umat Islam yang paham perbandingan agama, mustahil mengikut agama yang diwariskan penjajah. Itu dari saya. Mustahil. Kenapa para pelosok-pelosok ini mengikut agama penjajah? Mereka dalam tekanan penjajah. Mereka berbisnis dengan penjajah. Mereka punya perjanjian ekonomi dengan penjajah. Maka mereka daripada menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah batu, menyembah sungai, maka mereka pindah ke agama penjajah supaya bisnis mereka lancar. Keturunannya kemana? Ya bisa jadi kalian lain nih. Itu saudaraku. Jadi jangan pernah menjual agama kasih di depan Bang Suma. Nanti Bang Suma muntah. Wilayah kami wilayah jajahan. Beratus tahun wilayah kami jadi wilayah jajahan Belanda. Kami tahu Belanda. Kami tahu mereka-mereka yang menjadi konco-konconya. Kami tahu siapa rekan bisnisnya. Kami ngerti, kami paham.
Jadi jangan anda, dia pindah setelah pindah ke Kristen, mereka kasih Tuhan aja mereka bunuh kok. Satu-satunya agama yang terkejam di atas muka bumi ini adalah agama Anda. Kenapa? Pencipta langit dan bumi diajarkan dibunuh. Jadi kalau pencipta aja kalian bisa bunuh, bagaimana orang lain? Dan ingat Bung, simbol agamamu itu adalah kayu palang. Apa kayu palang itu? Tempat penyiksaan. Kayu palang itu tempat penganiayaan. Kayu palang itu tempat pembunuhan. Bagaimana mungkin agama yang memiliki simbol yang sangat sangar, menakutkan dan mengenaskan itu membalut diri dengan ajaran kasih? Halilintar. Hah? Kalian dengan pede menggantung kalung salib di leher. Kau ngerti nggak salib itu apa? Lambang kutukan, lambang penganiayaan, tempat tersadis di atas muka bumi ini. Kenapa? Tempat itulah Tuhan pernah dibunuh. Ngeri. Tapi kalian menganggapnya biasa kan? Iya, biasa. Biasa. Menurut kalian, kami melihat salib itu lebih takut daripada melihat setan. Kenapa? Salib itu tempatnya Tuhan dulu pernah dibunuh katanya. Tuhan loh. Tuhan pernah dibunuh di situ. Secara sadis Tuhan pernah ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Lalu dengan bangganya salib ajaran kasih. Gak salah itu. Hah? Gak salah. Salib ajaran kasih. Hah? Ketika kau melihat menara gereja ada tanda salib, kau katakan, ini adalah rumah yang melegalkan kemudian simbol pembunuhan terhadap Tuhan sendiri. Kejam itu. Kau lihat enggak itu yang di atas menara gedung itu? Apa itu? Itu berbentuk cross, berbentuk salib. Apa itu bang? Itu adalah tempat penyiksaan yang paling sadis dan paling ganas. Kok bisa? Emang apa yang disalib? Tuhan pernah digantung di situ. Tuhan pencipta alam semesta ini pernah digantung di situ, ditombak, diludahin, diminumkan racun. Hah? Serius itu? Serius. Tapi kok mereka bangga? Nah itu dia. Penyesat itu kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Dia katakan pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Daniel. Dia memutarbalikkan hukum Tuhan. Dia kemudian membatalkan perintah Tuhan. Dia membatalkan hukum korban binatang. Menjadi korban binatang, menjadi korban apa? Korban apa? Korban Tuhan. Melihat simbol agama Anda saja, orang yang berakal sehat dan tahu sejarah dan mengerti perbandingan agama merinding lari sekencang-kencangnya. Saya kalau jadi Anda malu memaki simbol itu. Kenapa? Simbol itu adalah simbol yang paling ganas di atas muka bumi ini. Paling ganas. Kalau kursi listrik untuk eksekusi tidak masalah. Kalau dianggap sebagai senapan panjang atau pistol, wah itu kebanggaan. Tapi ini bentuk cross itu apa? Itu apa itu bentuk cross itu? Sebelah kiri tangan kiri, sebelah kanan adalah tangan kanan. Paling atas kepala Tuhan, ke bawah kaki Tuhan. Ngapain? Dia niaya bos. Dia niaya. Tuhannya di situ, ada semuanya, segala penyiksaan ada di situ. Jadi bagaimana mungkin dikatakan kasih? Lambangnya aja lambang penyiksaan. Lambangnya aja itu menggunakan tempat penyiksaan. Lambangnya aja tempat pembunuhan. Bagaimana mau dikatakan kasih? Hah? Kamu agamamu kasih? Ya, lambangnya apa? Salib. Apa itu salib? Tempat penyiksaan Tuhan. Tuhan yang disiksa. Bukan manusia, bukan penjahat, tapi Tuhannya mereka siksa. Jadi kalau orang-orang yang Tuhannya disiksa, lalu kemudian bermuka manis kepada kita, lemparin teh sapi. Palsu itu, palsu.
Tuhan aja mereka lumat kok, apalagi kita. Palsu itu. Mereka bermanis-manis mungkin karena mereka minoritas. Tunggu, kalau mereka menjadi mayoritas, sudahlah, Tuhan aja dibunuh. Sekira begitu, Bung. Jadi tinggalkan narasi-narasi, apalagi kalau sama saya. Mereka murtad, mereka kasih pret. Sekali lagi pret. Pret. Mungkin mereka murtad karena di Kristen tidak dibatasi istri itu cukup satu. Mungkin mereka murtad karena di Kristen semua makanan halal. Semua yang masuk ke dalam mulut halal. Narkobeng, oli, bensin, solar halal. Semua masuk ke mulut halal. Mungkin di situ tidak ada aturan haram di Kristen. Semua halal. Bisa jadi karena itu dia masuk di agama Anda. Tapi kalau dibilang karena kebenaran, pret. Semua palsu. Kitabnya tidak ada legitimasi dari Yesus. Yesus disembah, tidak ada legitimasi dari Yesus. Ibadahnya hari Minggu, tidak ada legitimasi dari Yesus. Nama agamanya Kristen, tak ada legitimasi dari Yesus. Jadi apa yang diandalkan? Apa-apa? Bermuka manis doang. Itu yang mau menyelamatkan. Pret. Jadi sekali lagi, maafkan saya paling tidak suka mendengarkan Ali Teng kalau mengatakan kami ajaran kasih. Mending bahas yang lain. Jangan kau perdengarkan saya Kristen agama kasih, Kristen jangan Bung, jangan. Karena saya hidup berasal dari tempat yang dikelilingi oleh orang oten. Jangan. Ada yang murtad begini enggak. Yesusnya mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu memakai nama siapa? Yesus Kristus. Agama mana yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus? Agama mana? Agama mana? Buddha enggak, Hindu enggak, Islam apalagi, Yahudi apalagi. Satu-satunya agama apa? Agama kasih. Saya kira begitu teman-teman. Saya masak dulu. Aku mau masak Indomie campur kopi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Al-KTP, Masya Allah. Ya, waalaikumsalam Guru Daku. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Dinda Dito. Barakallah. Semuanya yang ada di sini. Dinda Temon. Lanjut. Ya, Pak Baktu. Oke Bang, ya. Oke Bang Blender, memang sangat menyakitkan kalau diskusi dengan Bang Cuma ini ya. Tapi walaupun demikian, ya itu suka-sukanya dialah ya kan di situ. Saya terima aja apa yang saya dengar awal, saya simak ya dari penjelasannya yang sudah bermenit-menit tadi kan di situ dia. Nah mungkin itu pemikiran dari Bang Cuma dan itu sah-sah sajalah menurut dia kan. Nah, cuman bagi saya ya kan, untuk saya hanya sekedar mempertanggungjawabkan iman saya kan di situ dia ketika Bang Blender mengajak saya diskusi di sini Bang Blender kan di situ. Kalau masalah makanan Bang Blender ya kan di situ. Yesus sendiri juga yang mengatakan bahwa semua makanan ini boleh kamu makan Bang. Kan di situ kan Yesus hanya menekankan kebersihan hati. Ya bukan ritual lahiriah lah di situ mengajarkan mulai yang bohong menajiskan manusia. Yesus lagi dipitnah. Di mana Yesus menghalalkan makanan? Nah, inilah mental. Saya gini Bang. Mana dalilnya Gini, Yesus Bang. menghalalkan Saya- semua makanan? Ya di dalam Markus 7 ayat 19 itu kan sudah jelas Bang. Itu bukan Di situ, ucapan ya. Yesus, itu ucapan Markus. Aduh. Lah, dengan Itu yang ditulis oleh- demikian Yesus telah menghalalkan segala makanan. Itu ucapan siapa? Ya itu ucapan Yesus yang ditulis oleh Ya. Markus Bang. Kan di situ dia. Masolang generasi. Markus. Itu ucapan Markus. Sedangkan Markus itu murid Paulus. Alamak. Iya. Alamak. Tapi kan yang ditulis itu kan sesuai dengan peristiwa Bang kan di situ. Ya. Lalu saya mau diskusi dengan abang nggak percaya sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh bukan. Yesus. Saya menolong Anda supaya Anda itu belajar.
Saya keras tapi saya mengajarkan kebenaran. Daripada saya berlembut-lembut tapi menyesatkan, mending saya keras. Anda memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus menghalalkan segala makanan. Ingat, Yesus dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati neraka. Ente di sini tanpa rasa malu, tanpa ada beban, dengan berani mengatakan Yesus telah menghalalkan segala makanan. No, bullshit, itu penipuan, itu fitnah. Lukas 16:17 kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Kata Yesus. Jangan kau fitnah Yesus, bang. Dia manusia murni, dia manusia yang menerima firman Tuhan mengajarkan keselamatan. Jangan kau fitnah hanya karena nafsu kekristenanmu. Mungkin yang menghalalkan seluruh makanan itu Yesus yang keluar dari kubur, mungkin. Tapi kalau Yesusnya Yahudi yang datang mengajarkan Taurat kepada mereka, dia berpesan dalam Matius 23 nomor 1 nomor 2, apa kata Yesus? Orang Farisi, ahli Taurat, telah menduduki kursi Musa. Dengarkan apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti pekerjaan mereka, sebab mereka berkata tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus menghalalkan semua makanan, itu karena nafsumu sebagai Kristen. Tidak ada Yesus menghalalkan seluruh makanan, gak ada. Yesus justru mengatakan orang yang menghalalkan makanan, menghalalkan babi, dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghalalkan babi, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit, yaitu neraka. Matius 5 nomor 19, itu dalil. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup yang kekal. Jangan kau rubah-rubah. Jangan kau rubah. Jangan belajar kau merubah dan memfitnah Yesus dengan kejam seperti itu. Markus 9, Markus 7 yang kau sampaikan tadi itu bukan ucapan Yesus. Saatnya Anda belajar. Jangan membawa narasi-narasi gereja di hadapan kami. Coba kamu lihat datanya lagi. Kamu pelototin dalilnya di data nomor 19 itu perkataan Markus. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu adalah ucapan Markus, asisten Paulus. Jangan kau biasakan seperti itu, bang. Jangan kau bawa mental penyesat ke sini. Coba. Saya membawa kitab suci saya, Ya, Bang. Bukan ya, silakan Anda buka. Silakan Anda buka Markus 7 nomor 19. Apakah itu ucapan Yesus atau ucapan Markus? Ya, ini ucapan Yesus, Bang, yang tulis oleh Markus kan di situ. Alamak, sudah sulit ini, sulit. Sendiri yang mengatakan bahwa Sulit ini, sulit. segala makanan itu halal, Bang, kan di situ dia. Sulit. Yang Itu haram ucapan itu, Markus. Bang, ya. Yang menajiskan itu adalah kejahatan dari hati kita. Aduh. Bukan apa yang dimakan di situ, Bang. Yang disebut jahat Ini kan itu, kitab Bung. suci saya loh, Bang. Yang disebut jahat di situ adalah yang melanggar firman Tuhan, itu yang jahat, bukan munafik. Bermanis-manis tetapi hukum Tuhan dilanggar, itu munafik. Sekarang Anda mengatakan itu ucapan Yesus, padahal jelas di situ dunia tidak bisa dibohongi. Dengan doktrin Anda nggak bisa. Kebenaran itu harus diungkapkan. Kalau Anda mengatakan itu kitab Anda, justru itulah Anda harusnya lebih paham daripada kami. Tapi kenapa kami yang lebih paham? Markus 7 nomor 19 itu ucapan pengarang, bukan ucapan Yesus. Coba Anda buka. Ada Bible kan di situ? Iya, tapi gini, Bang, memang itulah yang tertulis di dalam kitab suci Memang saya, tertulis. Bang, kan di situ. Yang tertulis itu adalah Markus yang mengatakan itu, bukan Yesus. Nah, tuh. Dibesarkan saudara Alkitab biar ditunjukkan. Jangan sesat, Bang. Sudah sesat menyesatkan, jangan. Tuh, ucapan Markus. Markus ini bukan murid Yesus. Nah, tuh. Dengan demikian dia Yesus menyatakan semua makanan halal. Tuh. Iya, kan itu yang ditulis Markus. Nah, itu ucapan Apa siapa? yang dikatakan Yesus? Mana ucapan Nah, Yesus bahwa ucapan- seluruh makanan? Mana ucapan Yesus bahwa seluruh makanan halal? Ucapan Yesus itulah yang ditulis, Bang. Coba saya baca ya di ayat 19.
Silakan. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Mana Katanya ada? lagi, apa yang Itu- keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, Bang. Iya, Kan sekarang di saya situ, tanya. Bang. Sekarang saya tanya Itu. kepada saudara, sama nggak haram dengan najis? Ya sama, Bang, sama. Enggak sama. Karena tidak Nggak ada yang sama. mengharamkan, Bang, dan tidak ada yang menajiskan bagi kami, Bang. Pikiran yang jahat itulah yang menajiskan. Itu yang menurutmu, mengharamkan, Bang. itu menurut Anda, tapi menurut Yesus, haram ya haram, najis ya najis. Jangan Anda samakan antara haram dengan najis. Kalau najis dan haram itu beda. Nah, coba. Itu ada ucapan tuh. Apa yang haram menurut Yesus kan juga tidak ada di dalam kitab suci saya, Bang. Kan di situ. Lah, Yesusnya mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Siapa yang menghalalkan babi, dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Anda baca Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Kenapa pemakan babi dibakar oleh Tuhan? Kenapa, Bang? Baca kitab Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membawa api dan pedang dan akan membakar habis semua pemakan babi dan pemakan tikus. Anda nggak takut? Iya, tapi kan itu sudah digenapi oleh Yesus dalam Digenapi lagi, digenapi. Dia Yesus mengatakan, jangan kamu sangka aku datang membatalkan atau meniadakan. Aku datang menggenapi. Itu melengkapi, bukan menghapus. Aku akan datang membakar semua pemakan babi dengan api. Ada dalil. Anda lebih percaya kepada Paulus yang bertemu dengan Kristus, yang tadi itu palsu. Karena aku bilang, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang dibutuhkan sekarang ini kesadaran Anda. Kesadaran Anda yang kita butuhkan. Jangan doktrin. Itu doktrin itu. Anda mengatakan Yesus mengajarkan makan segala makanan. Itu doktrin. Nah, tuh. Nah, tuh. Menurut Yesus, babi itu boleh dibatalkan nggak? Nggak boleh. Ini dalilnya. Tuh. Itu dalilnya. Nggak boleh. Di mana babi itu? Yesus sendiri, Bang, selama dia hidup, dia tidak pernah juga mengatakan babi itu haram, kan di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana dalam perjanjian baru, Bang, Yesus mengatakan babi itu tidak boleh dimakan, Bang. Saya perlihatkan data Yohanes 14 nomor 31. Apa ucapan Yesus di sana? Yesus yang mengatakan begini. Akan tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Apa yang diperintahkan Bapa kepada Yesus? Halal babi atau haram babi? Iya, itu kan memang perintahnya di dalam perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru itu kan sudah digenapi. Sekarang Di situ, perjanjian baru seperti ini, Abang mengatakan tadi, saudara, yang mengatakan perjanjian baru ini firman siapa? firman Yesus, Bang. Firman Yesus. mengatakan, firman- Hei, saudara, Yesus itu terakhir menyampaikan firman di tahun 33. Kitab Anda itu ditulis di atas tahun 50. Mereka menuliskan kesaksian orang yang mereka kumpulkan. Sementara Yesus terakhir mengajar tahun 33. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, mana Markus? Mana Lukas? Mana Paulus? Dari mana mereka mendapatkan ilmu itu? Sementara Yesus sudah menyelesaikan pengajarannya di tahun 33.
Mereka menulis nanti di atas, kalau Lukas menulis di tahun 62. Kapan Yesus datang kepada mereka? Yesus terangkat tahun 33. Siapa yang mengajarkan mereka data-data itu yang Anda imani sebagai kitab suci? Itu kan yang sudah diajarkan oleh Yesus kan di situ. Di mana Walaupun- abangku? Yesus tadi kan saya sudah katakan, Yesus nanti datang setelah dia terangkat ke bumi, ketika dia diikuti tanda-tanda. Kalau bukan Yesus yang datang, tanda-tanda itu tidak ada. Yang datang penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada Yesus yang datang, tapi penyesat, palsu. Nah, Anda mengatakan mereka menuliskan dari firman Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang asli sudah tamat ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Telah, berarti nggak ada lagi. Nggak ada lagi ucapan dari Yesus, nggak ada lagi. Iya, Yang Bang, datang udah selesai ya. Udah selesai. Udah tamat. Ada nggak? Kan di situ. Cuma itu yang selesai dan tamat itu dituliskan, Bang, supaya kami ini tahu gitu, Bang. Aduh, Kan di situ dia. aduh. Yesus Ya, kalau nggak itu dituliskan, Yesus itu, saudara, Yesus itu terakhir menyampaikan sabda di tahun 33. Kitab Anda itu ditulis di atas tahun 50. Galatia tahun 52. Lukas tahun 62. Kisah para Rasul tidak diketahui kapan ditulis. Yohanes ditulis tahun 90 sampai seterusnya. Ada yang mengatakan tahun 40. Nah, sekarang permasalahannya antara Yesus terangkat ke langit tahun 33 lalu ditulis tahun 60-an, bahkan ada yang ditulis tahun 90-an sampai 110. Dasarnya untuk mengatakan kevalidan, kesahihan, kebenaran ucapan Yesus di tahun 33 nanti ditulis di tahun 90 atau tahun 60 itu apa? Apa yang menjadi dasar pijakan bahwa tulisan mereka ini benar? ya ada kitab suci saya ini, Bang, kan apa yang mereka tulis, apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, itulah yang mereka tulis, Bang, tentang firman yang hidup itu, Bang. Oh, Tentang berarti Yesus menurut itu, Bang. berarti menurut saudara kitab Anda itu ditulis pada saat Yesus mengajar. Belum. Ah, Kan setelah dia itulah terangkat, yang saya Bang. tanya. Itulah yang saya tanya, Kan belum apa dituliskan. dasarnya? Itulah yang saya tanya, apa dasarnya? Anda mengatakan tulisan mereka betul, sementara mereka tidak menulis pada saat ada Yesus, dan Yesus tidak memberikan validasi kepada tulisan mereka. Ya perintahnya kan sudah ada, Bang, kan di situ dia dalam Matius 28 di situ. Beritakanlah firman sampai ke ujung bumi. Itu kan satu perintah amanat agung di situ, Bang. Nah, itu, Bang. Matius 28, Yang ditulis. saudara. Matius 28 itu justru membuktikan itu bukan Yesus. Contoh, Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul? Dan Betul. ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan perintah Yesus. Kalau yang datang, yang keluar dari kubur itu adalah Yesus, tolong di mana pernah Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menyembah dirinya? Ya secara eksplisit kan memang tidak ada Yesus memerintahkan muridnya untuk Berarti dia menyembah bukan dirinya, Bang. Yesus. Berarti dia bukan Yesus. Tetapi kan dia menerima penyembahan itu, Bang, ketika dia bangkit dari gua itu kan. Ya, kan menemui terserah murid-muridnya. kan, iblis memang mau disembah. Iblis memang mau disembah kan. Lukas 4 nomor 7 kata iblis, Yesus, kalau kau sembah aku, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Memang iblis mau disembah. Sekarang permasalahannya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana perintah Yesus menyembah dirinya? Enggak ada. Berarti ini bukan Yesus. Mana perintah Yesus agar manusia kemudian makan babi? Ada? Enggak ada. Berarti ini bukan Yesus. Berarti yang memerintahkan kalian ibadah minggu ini bukan Yesus asli. Karena Yesus yang asli tidak pernah memerintahkan untuk ibadah hari Minggu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepada kalian.
Kalau aku Yesus asli, berarti aku sudah pernah memerintahkan ibadah minggu. Mana? Buktikan. Yesus asli memerintahkan ibadah minggu. Ada? Enggak ada. Berarti yang memerintahkan ibadah minggu itu Yesus lain. Silakan Al-KTP, silakan Dek, silakan. Kayaknya saudara kita ini mumet kalau dengan saya dia tidak paham. Silakan. Ya baik Bang Junaidi izin. Ya makasih Gurunda. Saya rasa apa yang disampaikan Gurunda Bang Juma udah musik. Bang. Halo Bang. Lanjut. Bang Junaidi. Oh enggak dengar dia soalnya Bang Blender. Ya tadi termir Neko. Tadi bising kali noise. Suara apa? Brenda. Ya, Oke, lanjut. ya soalnya bengkel Bang Blender di tempat saya samping saya ini apa bengkel soalnya. Oh iya, pas Jadi, nggak apa-apa lagi di diskusinya Brenda, kayak- di mute aja. Pas lagi Brenda di mute ya. Oke, lanjut. Ini KTP baru mualaf dia. Dia bukan, ya kan? Junaidi murtad, dia ini mualaf, main kan? Apa lagi? Bersera. Murtad dan mualaf, main. Ada lagi sedikit Bang Junaidi. Jadi saya dulu tuh seperti orang yang terkurung ya. Saya analogi sedikit. Saya terkurung di dalam sebuah ruangan yang berbau bangke, baunya sangat menyengat. Tetapi anehnya orang-orang di dalam ruangan itu tidak ada yang rasa. Kemudian saya melihat ada celah sedikit, ada celah untuk keluar dari situ. Saya keluar. Setelah saya keluar, saya melihat, waduh, ternyata di luar, ya Allah, ya Tuhan, begitu indah pemandangannya. Udaranya begitu segar. Saya ajaklah teman-teman dalam, ayo kita keluar dari situ yuk. Mereka bilang, nah, di sini nggak apa-apa kok, nggak ada bawa apa-apa. Jadi ibaratnya, setelah saya mualaf, saya baru merasakan bahwa hidup yang sebenar-benarnya, hidup yang betul-betul terarah, karena saya menuhankan Tuhan yang betul-betul jelas. Jadi tidak membingungkan, saudaraku. Begitu saya ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Gitu, saudaraku. Jadi tidak membingungkan agamanya. Jadi waktu kita berdoa itu benar-benar terarah. Kalau Bang Junaidi ditanya, siapa Tuhannya? Saya rasa masih agak bingung. Silakan Bang. Sebelum mengarah ke sana ya teman-teman ya. Ini Junaidi ini dia murtadin. Alright. Junaidi ini murtadin ya, sebelum ke sana ya. Si Al-KTP mualaf. Jumpa ini murtadin dan mualaf nih, main nih, ya kan? Jadi sama, murtadin dan mualaf. Kau al on cam juga lah, kau al on cam, al on cam. Sama, biar nampak mana muka yang murtadin dan mualaf, biar jelas dia tuh, mana yang peta. Main ya kan? Ini jelas nih. Main apa sebab murtadin, apa sebab cuman Al-KTP ini macam ingus juga dulu Jun, macam ingus keluar masuk. Tensi juga aku nengok si Al-KTP ini sekarang betul aja kan. Bluetooth disconnected. Kenapa mualaf dan murtadin main? Gas. Kalau muazin boleh nggak Bang? Nggak lanjut. Bang Al, di commute Bang Al. Di sponsor. Bang Blender Iya, iya. gini aja Bang Blender. Ini hujan Nah, kan soalnya. di situ. Kalau misalnya Bang Al-KTP ini sudah mualaf ya kan. Nah, saya hanya menyarankannya ya jadilah mualaf yang benar kan di situ. Itu intinya kan di situ, pelajarilah kitab sucinya yang baik kan di situ dia. Nah, kalau kami ini yang punya kitab suci masing-masing, kami juga mempelajari kitab suci kami baik-baik kan di situ dia. Nah, itu kita menghargai perbedaan Bang Blender kan di situ dia. Jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita ini jadi musuh kan di situ dia. Perbedaan itu kan indah kan di situ dia. Ya kita hargai satu dengan yang lain tanpa hujat menghujat kan di situ dia. Nah, kalau keyakinan saya itu menurut saya itu adalah benar,
Nah, saya akan jalankan kan di situ dia dengan segala kehidupan saya kan di situ dia. Nah, begitu juga dengan Bang Al-KTP, kalau keyakinannya kepada Islam itu sudah benar, ya jalankan itu, jangan sampai tinggal 5 waktunya kan di situ dia. Nah, jadilah orang Islam yang baik kan di situ aja intinya. Jun, Ya, karena berarti kawan saya, Bang. poinnya kau nggak berkawan kita, Jun. Kau berarti nggak berkawan ini modelnya. Poinnya kalau kau mengatakan begitu, kita nggak berkawan. Nggak ada ajaran kasih itu. Kenapa aku bilang? Kau tidak bisa, kita kan surga kita kan cuma satu ini sekarang. Nah, siapa yang punya surga di Islam apa Kristen? Ajaklah sama-sama masuk surga, bos. Masa mau sendiri-sendiri aja? Semananya ini Ajak-ajak lah, ya kan? Ajak-ajak lah. Surga kita cuma satu kok ini. Sekarang surga siapa yang punya yang betul? Surga Islam kan surga Kristen? Masa mau masuk surga sendiri-sendiri aja? Berarti kan nggak main, tipis juga kulit bawang pergaulan, ya kan? Ajak-ajak lah, ya kan? Bos. Ajak-ajak. lah. Yang punya surga itu Yesus, karena dia adalah penguasa di surga kan di situ. Surga itu milik Yesus kan di situ dia. Nah, saya datang kepada pemiliknya kan di situ. Masuk dia, itu dia, masuk, gas terus, masuk. KTP, gas. Maklum, maklum, Bang Junaidi, karena kau tidak mengenal siapa sosok baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad waktu waktu dia hijrah ke kota Taif, beliau ingin mengajar di sana. Beliau tidak menuntut agar mereka mengikutinya, tapi beliau hanya menyampaikan kebenaran. Beliau menghadap kepada petinggi kota Taif itu, dan mereka menolak beliau, dan beliau pun pergi ya. Tujuan beliau hanya menyampaikan, sama seperti Bunda Juma, Bang Blender, semua umat muslim hanya menyampaikan kebenaran, Bang. Terserah Anda mau terima atau tidak. Tapi yang saya rasakan setelah saya di Islam, perubahan luar biasa. Itu saudaraku ya. Jadi Bang Al-KTP, Perubahan bisa merubah semua diri orang- saya. Gini Al. Sebentar Jun. Gini Al. Kau dengar nggak Al? Itu nyata itu. Si Ali nggak dengar perasaan ini. Sosok Nabi Muhammad, kita baru tahu bahwa beliau adalah Al, sosok orang yang paling mulia, KTP. paling Kau dengarnya Al? KTP. Aduh, handsetnya merek Oten nih. Sinyalnya KTP. Bang. Bang Blender, jangan sedikit Iya, secara konsep ketuhanan aja udah berbeda. Kan nggak dengar dia nih. KTP. Al. Aduh, handset kau ganti tuh merek Oten tuh. Al, KTP. Al. Kan betul nggak dengar dia. Sinyalnya KTP. delay, Bang, delay sinyalnya. Coba Bang Junaidi berpikir lah. Kan. Kau nggak dengar? Putus-putus ya Bang? Kau nggak dengar? KTP. Kau gantilah, janganlah handset lama itu kau pakai merek Oten, gantilah merek baru bos. Kau dengar nggak? Dengar. Di sini lagi hujan Bang, hujan. Oh hujan, nggak dengar. Lagi hujan. Oke lah. Oh. Oke lah, Ya. Bang Blender. Bang Blender, saya turun Tunggu, dulu, Bang Blender ya. si KTP mau bantah pula dia nih. Tadi kan gue bilang KTP, nggak dengar pula dia Lumajang. Tadi udah masuk itu, dia mengatakan bahwa si surganya milik Yesus, katanya. Gas lah, apalagi. Udah masuk itu, gas. Itu dia katanya tadi. Dengar. Dia mungkin lagi ada masalah dengan anaknya kali. Aduh. Di sana kan hujan. Aduh. Bang Blender, lain kali lagi ya Bang Blender ya. Ya. Jangan sedih. Aku kalau udah bicara aku terus kamu lari itulah kan. Aku cuma mau main sama KTP-nya, bukan sama akunya. Aku diam aja sini ya. Kau dibilang apa? Terus ku bilang tipis berkawan itu nggak bergaul. Terus mau lari, betul nggak bergaul. Macam nggak orang kita aja Sumatera. Tipis juga, macam kulit bawang tipisnya. Ajak lah kalau mau ke surga bos. Masa main sendiri tunggal aja. Ajak lah mau ke surga. Masa mau surga sendiri-sendiri? Yang enak-enak nggak mau ngajak, yang susah-susah nanti ngadu. Kadang-kadang nggak enak juga. Yang enak-enak lah diajak.
kan udah saya bilang tadi dengan Bang Blender, mengikut Yesus itu Bang tidak semudah membalik telapak tangan, kan di situ dia. Oh. Itu rela menderita Bang, intinya pikul salib, sangkal diri, kan di situ. Masalahnya kalian pun nggak memikul salib, nggak pernah kulihat kalian mikul salib. Masalahnya coba mana? Pernah nggak kulihat kalian mikul salib? Nggak pernah, itu masalahnya Jun. Bang, pikul salib itu kita harus mampu menahan segala penderitaan selama kita hidup di dunia ini Bang, untuk mempertahankan kebenaran kita, keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Aluk-aluk kok Jun. Apapun yang terjadi, ya kan, ya kita harus siap menderita Bang, kan di situ. Itu Jun. dia Bang, kalau Jun. kita sangkal diri itu kita mematikan bagaimana keinginan daging kita Bang. Kita tidak terpengaruh kepada hal dunia ini, karena semua Jun. itu tidak akan menyelamatkan kita Bang. Jun, gini Jun, Itu dia ya. Bang Blender. Jun, gini Jun ya. Ya, Kita ya, hidup ya, ini gimana, di dunia ini kalau bisa mau nikmat, kalau tertekan batin terus tuh mau hidup, membunuh diri orang Jun. Hah? Yang meril aja. Contoh gini, ketika kau punya bini kau sih ngegas kau. Tahan nggak? Coba, yang real aja Jun, gak usah bicara itu, yang real aja, gak usah main kata-kata, muak aku ya dengar main kata-kata, macam nggak tahu aja. Kalau bini kau kata nggak dikasih apa mau bilang apa? Hah? Kan batin, aduh Jun yang real aja lah. Mana pula sanggup, alah, apalagi sekarang banyak ya kan, mana lah yang real aja lah kita bicara, ya kan, yang itu udah pengalaman. Apa masa mau terpekan batin? Contoh kayak gini lah, aku pun kadang-kadang ajaran lah, misalkan gini, aku punya anak perempuan, kalian kan nggak boleh cerai di Kristen itu, udah punya anak perempuan ku nikahkan sama Kristen, tahu-tahu dipukuli sama suaminya, kupingnya udah lepas satu. Begitu aku datang, apa kata pendetanya? Sabar, Roh Kudus belum bekerja dalam diri mereka ini. Biarkan Roh Kudus dulu bekerja, berikan kesabaran kepada suami. Mana suaminya? Hah? Kalau begitu kata pendetanya, ku ambil lobeng, ku cucuk pantat pendeta tuh. Pendetanya sama suaminya, cucuk dah. Habis itu ku bawa pulang anakku. Ku bilang, aku yang ngasih makan dari kecil, anakku ini, ku bilang nggak pernah ku pukul. Begitu ku serahkan sama kau, enak aja mukul anakku. Lebih besar biaya makan anakku nih, aku lagi daripada kau nih, aku bilang. Ya? Lebih besar lagi ngaku ngasih makan biaya anakku ini daripada kau. Baru sebentar kau udah enak aja ku mukul. Kau bayangkan dari kecil sampai besar nggak pernah ku pukul anakku, enak mukul. Ku cucuk. Ku ambil lobeng pantat pendeta itu, ku cucuk sama suaminya, ku cucuk pantatnya. Nggak bisa duduk. Iya, ku tarik anakku pulang. Itulah gimana coba? Harus dipertahankan tertekan batin. Nih anak kita menderita nggak tahan lah Jun. Yang real aja lah kita, ya kan? Nggak akan bisa tahan itu Jun. Kita real aja lah, tekan batin lah. Kalau coba anakmu kayak gitu dipukul, apa yang kau lakukan coba? Kak menikah punya anak perempuan nggak? Saya Menikah, ya kan? Punya, Menikah, punya, oke. Nah menikah, kita kan anak kita kan sayang perempuan kan, nikah sama suaminya. Toto suaminya tahu laki-laki biasa main pukul, kebiasaan main pukul kan gitu. Dipukulinya anak kita, nggak bisa cerai. Apa yang kau lakukan Jun coba? Udah kupingnya udah lepas satu anakmu ini, apa yang kau lakukan? Bertahan, tunggu lepas satu lagi. Nggak aja lah. Kita ngasih makan dia, ya kan? saya mengantisipasi ya kalau hal-hal itu jangan sampai terjadi. Makanya kita ya seperti orang Jawa mengatakannya, ada lihat bibitnya, bobotnya, bebetnya, kan di situ dia, dan seiman kan di situ dia. Kalau dia betul-betul orang Kristen ya, yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan melakukan seperti itu. Jun, yang real aja. Apa yang sudah Kau laki-laki, aku laki-laki, kita orang bergaul Jun. Kau laki-laki, aku laki-laki, kita orang bergaul Jun, ya. Nggak usah cerita-cerita kayak gitu Jun. Aduh, banyak kali kawan-kawan kita banyak kayak gitu Jun, banyak, ya kan? Nggak usah cerita, nggak usah. Yang ditanya dia udah percaya Yesus, percaya, yakin kali ke gereja pun dia. Wah, kalau ditanya, nggak usah lah yang kayak gitu-gitu. Yang fakta-fakta aja kita bicara. Kawan-kawan pun ada kayak gitu kan? Ada kan? Main pukul kan? Ada kan? Ada. Bangun tidur pergi ke warkop, main catur, minum tua, apa bini gak ngamuk? Udah pernah main nih gitu-gitu Jun. Jadi nggak usah. Artinya inilah ajaran itu memang ajaran permainan kata-kata. Tapi senyatanya inilah sulitnya. Kalian udahlah sulit menerima kebenaran, sulit juga menerima kenyataan. Ini yang berat. Kenyataan dan kebenaran sulit kalian terima. Tapi faktanya Jun, aduh, masa Tuhan nggak tahu sih dengan manusia, dengan ciptaannya? Contoh kayak mana lagi? Belum lagi pastor, coba pastor nggak menikah, gimana cara nafsunya coba? Mau tahu tuh?
aku kalau ada aku guru ya, kalau mungkin guru ilmu tahan apa ya, ilmu tahan tikam, tahan baca, ada gurunya. Ilmu tahan nafsu ini di mana gurunya? Coba aku mau berguru dulu. Kalau ada guru yang bisa berguru aku sama ilmu menahan nafsu, berguru aku. Cemana cara menahan nafsu pastor itu nggak menikah? Coba, hah? Coba bagaimana caranya? Kau laki-laki, aku laki-laki, sama kita, gimana? Gini bang, nggak usah jauh-jauh lah bang. Dulu saya orangnya paling brengsek loh bang, kan di situ ya. Narkoba saya ya kan di situ dia. Paling bejat lah saya ini bang, kan di situ dia. Paling nakal kan di situ dia. Kalau mau cerita tentang masa lalu saya kan di situ, suka berkelahi lah dulu kan di situ. Nah itu, tetapi semua itu berubah kan di situ ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya bang. Dan saya tidak melakukan itu lagi bang, kan di situ dia. Nah, itulah pertobatan saya bang. Kapan itu menerimanya? Sebelumnya kamu menerima Yesus nggak? Sebelumnya menerima Yesus? Ya. Sebelumnya? Ya, ketika kelakuan saya nggak benar dulu bang, kan di situ dia, ya parah sekali bang, kan di situ. Kalau saya menceritakan masa lalu saya paling bejat lah, sampai masuk sel polisi saya berapa kali di sel di polisi karena kelaikan di situ dia, karena narkoba kan di situ dia, sampai direhabilitas saya bang, kan di situ dia. Nah itu bang, tapi ketika saya terima bertobat bang, di situ saya melakukan itu lagi. Itu John Alktp nih dulu waktu dia ini udah menerima Yesus dan Alktp masuk Kristen. Wah, sampai Yesus dikatakan engkaulah bulan, engkaulah bintang, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Ini si Alktp nih waktu dia masih Kristen. Wah, Tuhan Yesusku, dialah bulan dan bintangku, cintaku, buah hatiku ada. Coba saking gitunya lah dia cintanya, yakinnya dia. Tapi asik ditipuinya aja kami, ditipuinya aja kami. Nah itulah dia, tanya Alktp ini, ditipuinya aja kami. Coba bayangkan itulah, itu coba tanya, ini masih ada orangnya. Dulu waktu dia masih Kristen, mengatakan Yesus dipuja-pujanya. Engkaulah bulan, engkaulah bintang, buah hatiku, cintaku, tak apa-apa. Dia bilang Tuhannya itu, Yesusnya itu, udah terimanya. Tapi asik ditipunya aja kami ya. Mualaf enggak, apa aja nih? Jadi nggak usah itu aduh basi Jun ya kan. Basi Style. Kalau Alktp-nya begitu bang, doakan aja bang, kan di situ dia. Itu bagi saya ya kan. Ya, doa itu bisa mengubah segala sesuatunya bang. Doa itu paling dekat dengan Allah, kan di situ dia. Paling dekat kan di situ dia. Ya itulah ini kan di situ bang. Ini dia si Alktp kan ada orangnya, aku nggak apa ya. Ketika dia dulu masih Kristen, berkutat kali dibelanya Kristen itu, dibelanya Tuhan itu. Habis itu Bang Juma sadat, besok mualaf lagi, murtad lagi dia, kimbeknya dimasuk, ditipu-tipunya kami bah. Itu karena ketika dia dekat dengan Yesus Tuhan itu, ketika dekat sama Tuhannya, coba asik sekolah aja kami buat, sekolah aja dibuat ya. Tanya deh nih. Sekarang udah sadar betul, alhamdulillah. Begini, Bang Junaidi, Bang Blender izin. Jadi kalau menurut saya, Bang Junaidi ini tidak mengenal siapa Nabi Muhammad sebenarnya. Akhlak beliau tuh, kalau bagi saya, beliaulah yang menyempurnakan akhlak manusia di dunia ini. Beliau makhluk mulia. Karena setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah, sejarah hidupnya Nabi Muhammad, bahkan kalau beliau ada di sini, saya nggak tahu ya apa yang saya lakukan. Itu luar biasa beliau Nabi Muhammad ya. Dulu kalau saya ragu itu wajar, karena saya belum mengenal siapa sosok suri teladan bagi umat muslim. Ternyata Nabi Muhammad mengajarkan akhlak yang luar biasa ya, akhlak yang mulia. Beliau sangat pemaaf, jujur. Bahkan dari kecil beliau itu sudah dijuluki Al-Amin karena beliau sangat memegang amanah. Tidak ada keluar kata bohong atau dusta dari mulut beliau. Beliau sangat dipercaya. Beliau jujur, pemaaf, bahkan kepada orang yang non-muslim pun beliau bela. Begitu beliau menyelamatkan budak, menyetarahkan, mengangkat orang, memerdekakan budak. Itu Nabi yang seperti itu. Jadi seirama sama dengan Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Musa pun demikian, menyelamatkan, membelah laut, menyelamatkan ya kaum Israel dari perbudakan di Mesir. Tujuan sama kayak Yesus. Baca di Yesaya 61 ayat 1 coba. Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku oleh karena dia telah mengurapi aku untuk membebaskan tawanan, sama. Jadi utusan Tuhan itu sama. Ya, Nabi Muhammad lah yang menyempurnakan seluruh nabi-nabi terdahulu. Bahkan beliau memuliakan nabi-nabi terdahulu. Jadi benarlah apa yang dikatakan Yesus waktu Yesus berkata di Matius 16 itu ya.
Ayat 12, masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tapi apabila roh kebenaran itu datang, dia akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia akan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar. Itulah yang dikatakannya. Itu sama dengan Nabi Muhammad. Saya baca di surat An-Najm ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bahwa yang tiku anil hawa in huwa illah wahyu yuwa, tidaklah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad menurut keinginannya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Seirama Tuhan pun, konsep ketuhanan pun sama. Saya pelajari di Ulangan 6 ayat 4 di situ ya. Sama Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad, sama. Markus 12:29 Yesus berkata juga di situ ya, sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di Islam pun, di Al-Quran pun demikian. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Sama saudaraku, tidak ada yang bingung di Islam itu. Jelas. Jadi waktu kita sholat, kita beribadah tuh betul-betul kita merasa kita tuh hamba. Mantap. Kita tuh siapa? Kita nggak ada apa-apa waktu kita sujud. Pisahkan piringnya. Mantap. Wow, Ritual keren. ibadah yang betul. Begitu saudaraku. Saya Mantap. merasakan betul-betul air mata saya jatuh, Bang. Karena setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad itu luar biasa. Nggak ada yang bisa sama di makhluk di dunia ini, nggak ada yang sama seperti Nabi Muhammad. Mengerti? Serak Jun. Bahkan buku ini belum selesai saya baca loh, saya sudah login loh. Kalau saya selesai baca, saya nggak tahu lagi nanti nih. Baru seperti ini, belum selesai saya baca tuh. Saking begitu luar biasanya akhlak Nabi Muhammad, nggak ada lagi makhluk yang sama seperti Nabi Muhammad. Jangankan manusia, hewan pun beliau sangat begitu sangat memberikan. Kok mute, termute itu. Al. Sorry kemit. Jadi kalau dibilang Islam itu adalah rahmatan lil alamin, betul. 1000% betul. Karena saya mengalaminya, saya merasakannya betul. Demikian, Bang Blender silakan. Mantap. Nah, itu Jun, ya. Dia ada alasannya, bukan hanya imani. Banyak berpikir dia lu masuk apa dia nih si KTP ini. Yuk congor tadi kan, macam mau dimakannya kok, macam mau dimakannya, begitu datang, wow mantap, itu baru mantap. Ya, yang pasti Jun, ya kan, yang pasti surga kita satu, Tuhan kita satu, ya. Sekarang pertanyaannya Tuhan siapa yang benar? Itu aja, kita cari kebenaran. Jangan nyesal, kalaupun apa minta api rokok aja neraka. Jun, api rokok Jun, api. Kami minta api rokok, aku merokok Jun. Kasihkan lu api sedikit, bentar aku merokok nih, ulang. Tinggal gitu aja lah Jun. Ya kan, api rokok Jun, siap-siap lah. Nanti yang paling utama enggak Jun, karena kan kalian nggak bisa menunjukkan keyakinan tentang Islam, tentang Kristen itu sampai sekarang. Belum bisa kami yakin dengan narasi-narasi yang kalian sampaikan itu. Kita kan punya akal, belum bisa. Tapi kalau nggak bisa Jun, wah siap-siap lah Jun, nanti mati Jun. Waduh, dalam kubur pesanku Jun sama keluarga. Kalau mati bawa 2 peti, yang satu untuk tubuhmu, yang satu lagi untuk tilam sama helm. Tilam kapuk di dalam kubur nanti dihajar malaikat. Tutuplah pakai tilam kapuk tuh. Siap. Ya, saranku ya, helm untuk kepala. Nah. Mohon izin. Di sini mau dekat Jumatan, saya Oke. mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, mau berdoa. Mantap. Sip, mantap kali, Bang Al. Bentar, Bang Al. Bang Al, open cam dulu. Bang Al, open cam dulu, lihat. Coba kalau mualaf jadi petak kah? Soalnya Bang Junaidi jadi petak ya sekarang, udah jadi murtadin. Oke, saya belum pakai baju mau Kau mandi nih. enggak iya, KTP. siap. Kau biasa aja lah kau. Kau kenapa? Kan ada Bang Juma kau malah Bang. Kemarin mana Bang Jambak kenapa kau lari? Hah? Kenapa kau lari? Kenapa? Hah? Marahin dulu, Nggak ada Bang. jambak kok, Bang Blender ah. Nggak ada Bolak-balik jambak. masuk ke malah Bang Jambak kenapa kau lari? Ngacir kau kenapa? Hah? Nggak ada jambak. Takut kena siksa. Karena ada Bang Juma nih, takut kau nggak disisa. Kan? Takut. Ini kau kan ada Bang Juma kau makan berani naik. Kalau enggak kau mau siksa. Ya. Saya ingat
Saya ingat pesan Nabi Muhammad waktu beliau melakukan haji wadah, yaitu haji terakhir, di mana di situ asbabun nuzulnya turunnya ayat ya. Al-Maidah ayat 3, telah kusempurnakan agamamu Islam, kuredoi. Pada saat itu beliau berpesan kepada sahabat-sahabatnya agar kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kalian tidak akan tersesat. Dan ingat, Islam harus selalu menjaga ya persaudaraan antara umat Islam itu luar biasa ya. Saling kasih mengasihi, itu pesan Nabi Muhammad. Memang makanya Islam itu satu tubuh, betul itu satu tubuh, karena Nabi Muhammad seperti itu ya. Bahkan waktu sahabatnya yang buruk rupa ada satu tuh yang agak pendek ya, terus bongkok apa lain sebagainya, ini mengikuti perang, terus beliau sahabat itu gugur. Dan semua sahabat yang lain tidak mengetahui, bahkan Umar bin Khattab, Abu Bakar tidak tahu, tapi Nabi Muhammad tahu bahwa ada kurang satu sahabatnya yang mereka tidak menerima dia ya, tapi Nabi Muhammad tetap menerima dia dalam keadaan apapun. Dia disuruh cari dan ketemu, ternyata beliau mati dalam keadaan syahid, karena beliau di samping-samping itu ada banyak 7 mayat yang beliau berhasil gugurkan. Memandang orang itu dari luar, beliau benar-benar melihat hati. Makanya kalau orang yang keluar dari Islam, aduh sayang banget saudaraku. Saya masuk Islam, sekarang iman saya kalau ditanya, KTP, ada yang bilang DM saya, kenapa kok Bang keluar Blender, dari saya permisi dulu Bang dari Blender ya, Islam, saya ada Bang? janji Bang Blender. Saya bilang begini, ayo Kristen lagi. Bang KTP, tadi jangan banyak omong, kok katanya mau seandainya di sini ada Nabi Muhammad, jangan banyak omong nanti lupa dan ya. beliau berkata, Bang Blender, saya permisi Bang Blender ya. Oke. dan beliau Oke, berkata, satu dulu ya. Yuk. Oke, saya permisi. ya, Lanjut. seandainya ada Nabi Muhammad di sini dan beliau berkata kepada saya, LKTP itu berwarna coklat dan begitu, saya akan mengatakan betul itu warna coklat, dan saya akan mengatakan bahwa mata saya yang salah. Begitu iman saya kepada Islam, seperti itu. Jadi tidak akan tergoyang lagi, Bang Blender. Jangan goyang lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak goyang lagi nih. Hah? Yakin? Ya, jelas. Kalau ada cewek cantik oten gimana? Hah? Ayo duit. Gimana? Gimana? Seperti Abu Bakar, sahabat beliau, orang pertama yang tidak pernah ragu terhadap Islam. Enggak. Kalau ada cewek oten cantik. Seperti sahabat Nabi Muhammad, orang ada cewek KTP, cewek cantik oten gimana? Hah? gimana? Ada cewek cantik kaya oten gimana? Ninat, goyang nggak? Goyang? Tidak cantik. Ah, iya cewek. Pasti goyang lah bos. Hah? Enggak. Terus? Iya, suruh sama mu ngajak desain lagi. Kaya banyak hartanya. Ya Bang Blender, saya izin dulu ya. Ya, siap. Gua lagi. Bang, dia udah jadi Islam, Bang. Enggak usah dikasih pertanyaan juga, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kau assalamualaikum kau salon. Ah, kau Siapa ini, Bang? Oten bang, oten A. Oh, Oten. salon kau, bukan assalamualaikum kau. PD kau kenapa? Kau inilah manusia, tengok ini teman-teman ya, tengok ini Kristen nih, tengok kayak gini. Inilah manusia yang nggak pernah pede dengan agamanya. Inilah make lobe, make gaya-gaya Islam. Diam kau. Terus masuk menggunakan salamnya umat Islam. Cobalah. Padahal salamnya Kristen nggak kayak gitu. Inilah. Pantas nggak dikatakan maling, mencuri? Pantas kan? Kayak gini tingkahnya. Pakai apa? Lobe, gaya-gaya keislaman. Kenapa? Hah? Kepingin kali kau masuk Islam? Nggak usah kau gitu-gitu. Nggak usah kau bersalam-salam. Salammu apa rupanya Kristen? Salon kan? Salon aja lah kau pakai. Alah. Malu bang, malu dia bang, Malu kau Kristen? Malu? Nggak pede kau dengan Kristen kau? Hah? Nggak pede kau dengan kekristenan kau tuh? Cobalah, pede kau kenapa? Kau tunjukkan kekristenan kau. Kau kenalkan kekristenan kau di depan orang. Memang gila-gila memang Oten, memang gila-gila. Inilah. Seharusnya kau tunjukkan kekristenan kau itu di depan kami gitu loh. Hah? Kau tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kau apa sih anjing? Assalamualaikum. Kayak ginilah. So ganteng kali, Bang. Assalamualaikum. Minta Siapa boy? Weh, kau minta dipijak ya? Hah? Lapa siap.
minta Assalamualaikum. dipijak kok di sini. Cekik batang lehernya Bang Piki. Cekik. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Nah, kau Petro, kau gila kurang malam kau kayak gini ya. Kepingin kali kau Islam. Kepingin kali kau jadi Islam. Hah? Enggak ada bimbing kau. Assalamualaikum. Lagi Bang. Memang udah gila semua orang ini. Kenapa ini lah? Aduh, parah ya bang. Hah? Assalamualaikum. Hah? Coba lah. Sia konvoy. Binatang kau minta dipijak kan? Coba Kau minta dipijak. Petro, sebentar ya, sebentar. Enggak, kau bisa bicara nggak? Bisa nggak kita ngomong? Bisa nggak ngomong sebentar? Bisa nggak? Assalamualaikum. Nggak bisa. Coba buka mulut kau. Waalaikumsalam. Buka. Tuh. Najis sekali. Nggak pede dengan kekristenannya. Kayak gitulah dipertontonkan dan kemudian Kristen lain tuh mendukung. Beginilah begitulah menyalahkan kami Islam kayak gitu kalian. Hah? Kalian dukung orang-orang kayak gitu di kekristenan tuh. Gila-gila kayak gitu, ha? Gila karena apa itu? Karena di dalam jiwa kalian itu tidak ada ketenangan yang kalian dapatkan. Tidak ada ketenangan. Yang ada hanya doktrin. Kayak gitu gila. Kenapa sih pakai harus Islam gitu? Apa ya? Katanya kami yang dompleng, kami yang niru-niru, tapi kalian ya semua, adakah kami pernah meniru-niru kalian menggunakan salib, menggunakan gaya-gaya kalian itu? Ada. Tapi kalian semua menggunakan gaya peci lah, pakai takjikir lah, di mana mikana pakai hijab lah, apa kayak gitu. Kok nggak ini kalian ya? Nggak apa maling, memang maling lah. Kalau nggak pakai Islam rasanya nggak ini gitu loh. Harus menggunakan Islam. Nggak malu kalian? Hah? Kalian katakan kami yang terakhir, tapi kalian meniru-niru yang terakhir. Nggak malu kalian? Malu loh, kalian mengatakan kalian duluan ada, tetapi kalian yang meniru-niru yang terakhir. Aduh, buat malu aja bang. Seharusnya kami yang terakhir itu meniru-niru yang duluan ada. Seharusnya. Kalau kalian mengklaim bahwasanya kalian duluan datang dibanding Islam, kalau kalian mengklaim, tetapi kenapa kalian tiru-tiru kami? Pakai hijab, pakai ini, kenapa? Hah? Kenapa harus meniru-niru? Seharusnya kami yang meniru kalian, karena kalian duluan datang. Artinya terbukti kan bahwasanya kalian mengklaim duluan ada itu tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan bos. Karena kami tidak pernah meniru-niru cara-cara kalian. Nggak pernah. Nggak mau kami ke Kristen. Enggak lah, sorry lah, nggak ada pakai salib. Ketika on cam ada nggak tergantung-gantung di belakang ada salib, ada ini, ada nggak foto-foto Yesus? Mana ada? Kalian aja yang pakai Ka'bah, ada di situ kayak si Robert tuh pakai Ka'bah, layarnya belakang ada jikir, apa kayak gitu. Cara-cara misionaris seolah-olah apa? Islam dan Kristen sama. Giliran misionaris sama orang lain, Nabi Isa dan Yesus sama. Giliran misionaris, oh sama itu, Isa dan Yesus sama. Giliran diskusi, nggak sama ya. ilmu kalian macam nggak tahu aja. Kalau kayak gitu sama. Kalau giliran iya misionaris sama. Dulu pernah aku tonton tuh. Isa dan Yesus sama. Gereja Isa Al-Masih. Semua lah gitu debat. Di kalender juga bang. Hari kenaikan Isa Al-Masih. Iya, Isa Al-Masih. Dulu kupikir Tuhan dulu waktu masih SD. Ketika libur apa besok? Ku tengok kalender kan. Kupikir Tuhan yang oten itu Isa Al-Masih lah betul. Pikir nama Tuhan yang oten Isa Al-Masih. Nah, jadi oten itu kan tahu tuh kan ketika hari libur dia apa nggak nengok kalender tuh. Entah mungkin anaknya bisa jadi dia lupa anaknya. Pak besok libur pak. Libur apa anakku? Libur lah pak, tanggal merah besok. Tengoklah di kalender.
emang nggak pernah nengok kalender? Ditengoknya di kalender, kenaikan Isa Al-Masih. Oh iya, ke gereja lah kita besok, ke gereja katanya. PD-nya coba lah. Oh iya, besok kematian apa Tuhan Yesus, ke gereja lah kita. Padahal ditengok Isa Al-Masih di kalender. Dengan PD-nya dia, oh iyalah besok ada acara ke gereja lah kita besok. Wafat Tuhan kita itu besok, wafat Tuhan kita. Di kalender kenaikan Isa Al-Masih, coba lah PD-nya dia tuh. Hah? Dan itu dijalankan seterusnya, coba dijalankan bertahun-tahun. Selama ini kemana pendeta-pendeta tahu? Di kalender kenaikan Isa Al-Masih dibiarkan. Aneh nggak? Kepedean. Itu aja tuh dilakukan. Nggak, selama ini nggak pernah berpikir, wah di kalender Isa Al-Masih ya. Jadi dari manalah mereka tahu tanggal itu kematian Yesus? Coba dari mana tahu? Dari mana mereka tahu? Dari mana lah mereka tahu coba? Hah? Dari kalender Isa Al-Masih, bukan Yesus. Jadi dari mana? Kan aneh kan? Dari mana lah mereka tahu? Tapi dirayakan, kan kepedean itu namanya. Hah? Tertulis dari mana? Dari mana lah mereka tahu? Itu kan tanggal merah, ya kan? Mana data di kitab tuh? Di kitab pun tidak ada datanya bahwasanya tanggal itu wafat dan kenaikan Yesus. Ada nggak datanya di kitabnya? Nggak ada. Jadi mereka tahu itu dari kalender, bos, kalender. Padahal di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus. Tapi dijalankannya. Kan aduh, naik darah tinggi aja nih oten Mbak, betul. Naik darah tinggi aja. Sekarang udah naik burung, nggak darah tinggi lagi. Iya, kan nggak kok apalah, aduh nggak habis pikir lah kuno ten. Kok itu pun pede kali kalian menjelek-jelekkan Islam. Itu pun pede kali kalian ya. Kalian jelek-jelekkan Islam, tapi kalian manfaatkan fasilitas Islam, kan kadang-kadang kurang ajar tuh namanya. Hah? Kalian jelek-jelekkan Al-Quran, tapi kalian pakai bahasa Al-Quran. Kadang-kadang nggak tahu diri apa nggak, kami emosi aja sama kalian, emosi aja. Maunya apalah gitu, kesadaran, jangan kebencian dibawa, kesadaran lah. Semua dipakai, fasilitas kami dipakai, tapi kalian hujat kami, kalian hina kami, kan lucu itu namanya. Hah? Kalian fitnah kami, kalian katakan ini, tapi kalian nggak sadar, kalian menggunakan punya kami. Mana? Bertahun-tahun loh, dari SD loh, di kalender Isa Al-Masih 2023 kemarin baru diganti Yesus Kristus. Itu pun karena sudah terjadi perdebatan di TikTok ini, sudah mulai terjadi perdebatan, makanya diganti. Itu mereka ajukan. Kalau nggak terganti-ganti, itu aja terus. Nggak terganti-ganti, hah? Cobalah kita ada open, enggak kan? Enggak terganti-ganti. Kalau enggak itu aja terus kenaikan Isa Al-Masih. Ditanya sama enggak Isa Al-Masih dengan Yesus? Oh beda lah, enggak sama aja, sama-sama kan enggak? Kurang ajar itu. Dia sama-sama kan tuh, beda. Oh beda lah. Oh dia cepat kali kalau mengatakan tidak sama. Tapi kalau begitu acaranya, wah ke gereja kita yuk, ke gereja yuk. Yuk, mati Yesus yuk, cepat. Cepat kali besok ke gereja lah kita. Pagi-pagi kita buat acara. Tanggal mulai sibuk lah. Wah ke gereja sibuk. Padahal ke gereja itu tertulis Isa Al-Masih, ya kan? Hah? Coba lah, sibuk dia ke gereja. Aneh nggak? Gitulah. Gerejanya juga Isa Al-Masih. Nah, masih ada gereja Isa Al-Masih. Ada, ini di Bandung, ini dekat rumah teman ada gereja Isa Al-Masih. Aduh, parah lah kayak itu, pakai hijab simikana. Aduh, ten. Makanya kalau marah kami di sini emosi, kadang-kadang enggaknya ada untungnya dikasih tahu kalian ngeyel. Pagi siang malam, makanya diantukkan di kepala kalian kelinding tuh, tak. Gereget bang, gue sama otentik, anjing. Iya. Gereja. Tapi udahlah, sabar aja lah, ditanya kita tanya, dari mana kau ten? Nomor kakiku 41 katanya. Aku nggak nanya nomor kaki kau, aku nanya kau dari mana. Iya nomor kakiku 41. Aduh makjang. Udah sabar tuh. Ya udahlah, di mana kau beli sepatunya ten? Tadi pas di pasar ada timun, ku beli sekilo katanya. Aduh. Loh, aku nanya, kan ku ikutin perkataan kau beli sepatunya di mana? Sabar juga kita, masih sabar itu kan? Sabar nggak? Hah? Iya, tadi aku ke pasar, ku beli timun sekilo katanya. Aduh majang. Aku nanya beli sepatunya kok di mana, beli timun katanya. Ya udah, sabar juga, harus sabar juga tuh, harus sabar. Ya udahlah, berapa rupanya harga timun sekilo? Rupanya terong yang ada katanya. Nggak emosi kita. Kalau itu rupanya terong yang ada. Naik latensi.
lah piring. Pecah Nih, itu kan, nanti marah. ada yang nanya katanya di mana gereja Isa Al-Masih nih. Oh. Nah, ini gereja Isa Al-Masih. Pecah piring, hancur. Guys, pergi. Pecah. Nanti ketika kita ngamuk dibilangnya kita apa ya kan? Aneh kan? Lembut kita dibilangnya mijak mereka. Keras kita, aduh salah aja. Makanya kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu tetap datang dari Oten dah. Kesalahan datang dari Oten. Itu aja. Ya buat teman-teman yang sudah waktunya sholat Jumat dimanapun berada di seluruh Indonesia, silahkan laksanakan sholat Jumat ya. Yang sudah waktunya kita bergiliran. Wilayah Jawa Barat masih 30 menit lagi bang. Kalau wilayah Medan 1 jam lagi. Makassar Bang Jumat duluan mungkin ya bang ya. Terakhir Jadi, Aceh terakhir. Terakhir Aceh. Santai aja. Jakarta 11.7. Wah cepat kali. Iya. Oh iya sekarang jam 11:07. Tapi kan Jumatannya jam 11:40. Nih kan. Agak lain, makanya kadang-kadang pun nggak sadar juga. Kurasa Oten ini memang itulah ya, apa yang disampaikan memang iblisnya itu standby di kuping orang itu, memang iblisnya ya kan, iblis nih udah standby. Udah standby, iblisnya udah standby di kupingnya, di kuping kiri atau kanan, dua-dua. Jadi ketika masuk apa yang kita sampaikan membal bos, katanya mental dia dari lagi masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi mental, katanya nggak bisa lewat. Nah itulah tentu ya. Kalau masih masuk kuping kiri keluar kuping kanan masih mending, masih melewati nota akal, masih dicerna. Ini enggak bos, membal, masuk kuping kiri keluar kuping kiri lagi, membal, gimana? Membal. Nah itulah. Kalau masih mending kan, masih diproses di akal. Kalau masuk keluar kuping kanan, ini ya begitulah yang terjadi. Kalau perkara congor, aduh parah lah. Bang, tapi tadi masalahnya Alktp abang kayak puas banget bang nanyanya bang. Dia sebentar ya bang jambak itu mau abang siksa kok lari berani tuh. Iya aja. Mau kita Enggak siksa, kemarin kan memang ya Alktp sadar lagi dia. Oh kamu main-main kok sama aku ya, mau abang prospek bolak balik di bawah nih jambak nggak pernah mau naik. Wah mau aku cekek on ya. Kenapa nggak berani gitu loh? Mau abang prospek nih, betul nggak kau nih, kali ini betul nggak nih, kan gitu. Wajarlah kita kalau abang pribadi wajarlah mencurigakan gitu kan. Makanya bolak-balik mau diprospek, setiap jambak lari. Iya mak ini macam-macam kok ya. Nah ini dengaran pula dia naik, mungkin karena ada Bang Juma, nggak mungkin proses langsung lari dia kan, takut dia langsung lari mau diprospek, mau dites coba lah tadi. Mau kita ospek dulu padahal ya bang ya. Entah sinyalnya pun dihilang-hilangkan, dimacet-macetkannya karena abang ngomong ya kan, nggak tahu juga ya kan. Iya. Tadi bagusnya ya kan, dibuatnya stylenya macet-macetnya, nggak ngerti lah kita, makanya abang ngomong. Macet-macet, terus lari dia, cepet lari. Kemarin bolak-balik abang jambak, nggak mau, asal jambak hilang terus, nggak pernah mau naik. Ya paling tidak kan, kau udah Islam, saling bersilaturahmi lah. Dulu kita pernah musuhan, begaduh. Udah mencret juga ada kena Surabata dulu, Surabata. Udah mencret makan itu. plastik aja. Makan plastik dia. Tuh, Bang. Hah? Aku pikir dia Oten tuh. Ya dulu kan Oten memang dia. Dia Oten masuk Islam, Oten lagi masuk Islam. Nah kesalah Bang Blender ya kan. Tapi walaupun kayaknya udah mualaf tapi masih ada gedek-gedeknya sama Bang Blender karena kan ketipu surat Abata kan. Ya Abang Blender. Iya Surabata. Gara-gara Surabata itu mencret dia. Aduh ampun, udahlah bang, turun laku bang katanya. Ya mana kau? Mana ada Surabata? Memang nggak ada lah, longor kali kok cari pula ulang. Udah tahu nggak ada kok cari, itulah kau. Mak sanggup kali menipu, udah turun laku bang, nggak cocok kayak gini diskusi kita. Mencret KTP, mencret. Makanya trauma dia jumpa udah berapa kali ku giling tuh dah. Makanya tadi mau naik nih Barusan aja naik was-was. Iya, didampingin Kang Dito. Oh, didampingin Kang Dito tadi dia. Oh, minta backingan. Pantas minta berani. backingan Kang Dito tadi ya kan. Oh, iya betul nih. Iya, ada Kang Dito tadi minta backingan. Iya, minta backingan Kang Dito dia. Makanya itu nggak berani tuh langsung cabut dia. Oh, awas kok senang kalau. Dia kejar kau lagi. Dia antar Bang Dito dia kan. Bang, repo bang. Kiri dia bang, repo bang.
Si balap, Oh si balap. pantas. Iya paham. Kita ya. Ya Kang Dito juga bisa. Tapi pertanyaan abang tuh barusan jadi LKTP yang diserang kata teman ya kan, kenapa Bang Blender serang? Si Junaidi jadi aman ya kan, ada major bukan major. Bang LKTP alhamdulillah sudah mualaf ya, kita doakan semoga istiqomah. Semoga istiqomah, doakan ya kan. Tema kita ganas bos, bukan kaleng-kaleng. Tema paling kejam nih, tema kita. Tema paling kejam bos. Wah, tengok, share Oten. Tema paling kejam kita buat untuk naikkan Oten. Nggak berani juga, udah nggak ngerti lagi tuh dah. Oten menang di kandang. Ayah minta naik tuh. Oten menang di kandang, Oten pengecut, berani short typing, di Komal Oten tidak pernah sportif, akibat banyak makan B2, Oten jadi longor, ada nyali kau naik ten. Yang naik ayah Saiful. Maksudnya apa ini Bang Blender? Silakan ayah Bang Blender tuh. Waalaikumsalam. Temanya ganas. Temanya ganas. Ganas temanya, bersera Oten. Dari semalam, ku tampilkan ini Oten di bawah aja, tapi nggak ada yang berani naik, nggak ada. Karena Oten mulai punah, kita gas lagi nih Oten, menang di kandang. Karena orang tuh lebih mementingkan harga diri, lebih penting harga diri daripada agama. Ada yang sok kenal sama abang. Sholat Jumat Blender cari koin terus kerjamu katanya. Ada yang sok kenal sama abang. Koin abang Siapa? udah 2 kak. Dora, sok kenal. Dora. Siapa Dora? Si Dora. Nggak tahu. Kata Bang Juma juga kan. Siapa kau katanya? Sunto. Dora, Bang Dora. Sunto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Bang, mau nanya ini, itu babi dimakan Oten, sementara babi kan setan dimasukkan ke babi kan Bang? Waduh, nantilah Bang. Bang Blender mau menjawab. Yang mana Bang Blender? Intinya babi lah Bang, udah babi lah itu dah. Ini aku Bang. Intinya kalau itu dah. Makanya saya kesurupan kayak babi gitu. Ya udah babi lah itu dah. Udahlah. Udah, ya. Yang penting babi Bang, udah itu aja. Ya. Iya Bang ya. Oke Bang. Makasih ya Bang ya. Ya Bang. Kirain mau apa Bang kesini? Ada mau jual babi rupanya. Bang, di mute dulu Bang Blender. Memang inilah ya, kita banyak bersabar lah teman-teman ya, walaupun sepi Oten, tetap semangat ya. Artinya tetap semangat, tetap dukung. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Tugas kita itu ya kan, sampaikan walaupun nggak ada Oten, tetap terus. Banyak kok yang nyimak nih, banyak Oten ini banyak yang nyimak, banyak ya. Dia pun memperhatikan kok. Di Komal aku ini banyak loh Oten di bawah, tapi nggak mau naik, mungkin dapatkan kebenaran ya kan. Yang penting sampai kebenaran kita itu, dukungan. Karena Oten ini apa ya, mereka diskusi itu untuk mencari menang kalah, bukan mencari kebenaran. Menang kalah, makanya wah menang, wah nanti direkam, ditunjukkan sama kawan-kawannya. Ada menang kalah Oten nyarinya. Nah begitulah. Antamin Anita kok Antamin? Anita Antangin kali orang. Bang Blender masuk angin. Anita Natali Muslim apa Muslim? Ya udah kena tekan rangkainya, udah kena uppercut semua, ketepak serak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya itulah apa ya teman-teman ya, begitulah Oten tuh. Memang kita harus sabar-sabar. Cuman ada Oten mati. Udah tahu kalian nggak? Ada Oten mati tabrak angkot gara-gara kumaki. Tahu nggak? Tahu nggak kalian? Ada satu Oten mati ketabrak angkot gara-gara kumaki. Namanya si Dora. Ito perempuan itu lah manggilnya. Itu apalah namanya? Serius Butet Bang? itu apa?
Iya betul, masuk berita. Satu Oten maki, udah gara-gara apa? Gara-gara kumaki. Kumaki apa? Pukima kau bilang. Oh, terkejut dia Pukima tuh, nggak tahu. Tapi bahasa Pukima itu kan bahasa Sumatera ya, bagi Sumatera yang paham. Dia kebetulan bukan orang Sumatera. Tapi dia nggak ngerti artinya, tapi sakit kali hatinya dengar itu. Sakit kali. Hah? Sakit kali. Ketika aku maki Pukima kau, sakit hatinya. Padahal dia nggak ngerti artinya. Tapi kok sakit hatiku ya, dicari-carinya di Google apa si arti Pukima itu kan, dicarinya di Google nggak ada. Penasaran dia, dicarinya, ditanya sama yang lain apa arti Pukima, nggak ada. Berangkatlah dia Jakarta kan ke KBBI itu kan, kantornya kan. Sampai di sana jumpalah security-nya. Izin Pak katanya. Ya Bu, ada yang bisa dibantu? Bolehkah saya bertemu dengan orang ahli bahasa di dalam? Oh, lagi istirahat Bu, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu. Apa itu Bu? Iya, ada yang mau saya tanya Pak. Apa itu Bu? Apa itu Bu? Pukima kau. Ih, kebetulan security orang Sumatera juga. Pukima kau lah Bu katanya. Loh, apanya Pak? Kan saya bertanya. Iya, pertanyaan Mbak Ibu itu yang bagus lah. Ya kan aku bertanya Pukima kau katanya. Pukima kau katanya. Apalah ini Allah. Saya kenal kalian. Iya, terus tanya lagi. Pukima kau, terkejut-kejut lah. Yang ibu ini terkejut lah. Loh, Pak, saya datang baik-baik loh Pak. Kenapa Bapak kayak gitu? Rupanya udah baik kali Bu datang. Ya saya datang baik-baik loh Pak. Apa salah saya katanya? Pukima kau. Pukima kau lah katanya. Pukimaan. Maki-makian. Terakhir maki-makian orang Sumatera dia. Loh, apanya Bapak nih? Saya datang baik-baik loh Pak, cuma mau nanya. Ya pertanyaan Ibu tuh. Loh, makanya saya bertanya kan, pertanyaan saya bagus. Di mana salah pertanyaan saya kan? Hah? Di mana salah? Coba kau ulangin katanya. Pukima kau. Kau lah Pukima katanya. Coba kata security-nya. Kan Bapak nyuruh saya. Ya kau lah Pukima Bu, Bapak lah Pukima, ada terakhir Pukimaan. Diusirlah ibu itu, diusirlah itu ya kan, nyoten, pasang nomor, diusir. Dia pun bingung, sambil dia menunduk ke bawah, ya kan, bingung apalah arti Pukima nih, kok nggak sampai sekarang penasaran dia, jalan di trotoar, bingung juga dia. Terakhir nyebrang lah dia, pas nyebrang, tiba-tiba dilihatnya pas seberang tuh dilihatnya angkot. Angkot itu di kaca depannya ada tulisannya Pukima, ya kan Pukima. Loh, ini Pukima rupanya tahu lah, terkejut dia terkejut ketika dia berdiri di tengah jalan. Tahu lah angkot, remnya hari Senin nyampenya Rabu, ya kan? Remnya hari Senin nyampenya Rabu. Apa bersera. Gara-gara akhirnya mati. Dia terkejut di tengah jalan, dia berhenti ketika dilihatnya angkot itu. Oh, ini rupanya Pukima itu, katanya di angkot itu tulisannya ya kan, kaca depannya kan ada Pukima. Ini rupanya, terkejutlah dia, terdiam dia di tengah jalan tuh angkot, tahu lah. Balap, ngeremnya hari Senin nyampenya Rabu. Bersera lah Pak. Di papan bunga, rip telah berpulang, ya kan, mati karena Pukima kata perangkot. mati disebabkan Pukima. Nah itulah, mati papan bunga, telah mati, rip pulang ke rumah bapak gara-gara Pukima. Nah itulah, memang longor lah, memang iya, nggak ada isi kepalanya, memang betul lah, nggak ada isi kepala, gimana? Kopong ini. Kopong. Kepala Oten itu kopong Bang, makanya kalau jenazahnya ya kan, kalau diangkat, kenapa ringan katanya kepalanya, kosong nggak ada otaknya. Bang, coba aja. Ya Bang, yang cerita itu gimana Bang? Yang cerita di rumah sakit? Ya, ini memang fakta. Kalau kalian punya teman-teman, dia ada pegawai di rumah sakit, tapi bagian jenazah ya, kamar mayat, tanyalah sama dia. Tanyalah, mana tuh kalian ada? Bukan aku bohong karena memang ada kawanku. Ketika dia mayat, sandalah, dia nggak perlu lah. Ketika masuk mayat, tengoknya mukanya peta, Oten nih katanya. Udah itu aja. Tengoknya muka peta, Oten nih katanya. Udah. Jadi ketika dia Oten, diangkat badannya, kalau mau ngangkat badannya itu 4 orang angkat badannya aja. Tapi ketika ngangkat kepalanya ini pakai jari aja bisa, pakai jari tangan satu jari aja, satu jari loh. Ringan nih kepalanya. Sampai dia penasaran, apalah ini kok
kok diangkat kok ringan kali gitu loh. Jadi dibeda-bedakan lah, dibanding-bandingkan, dideketinya ya kan, jenazah yang Islam dengan yang Kristen, dibanding-bandingkannya, dideketinya, diangkatnya kepala yang punya Islam, berbeda, agak berat ya kan, yang Oten loh ringan kali. Penasaran semuanya gitu, Dibedah. begitu badan gitu. Jadi penasaran, dia ngomong lah sama dokter, dok izin dok, aku penasaran dok, kenapa sih yang jasad-jasad ini kok ringan-ringan kali kepala, tolong dibedah lah dok, penasaran aku ada nggak isi kepalanya dok. Kata tinggal mayatnya, aku penasaran loh dok, kenapa lo kok beda-bedakan, kenapa ketika, atau karena mukanya peta atau cemana ya kan, ketika aku bedakan dok, ini kan jenazah ada dua kan, ketika aku muka peta kan beda nih dok, yang peta ini, muka peta-peta ini kok ringan kali kepalanya itu dok, aku penasaran ada apa, entahnya dibongkar, tapi aku lihat bekas bedahnya nggak ada. Cobalah dok, aku penasaran, dokter bongkar kayak, oh nggak bisa lah, nanti dimarahi keluarganya, dituntut keluarganya kita. Iya, aku penasaran isi kepala, kok macam nggak ada isi kepala ini isinya. Kok macam nggak ada isi kepalanya gitu loh. Yang Dibolongin ngerti ini. dikit ya kan bang, dibolongin dikit, diteropong kan. Nggak ada isi kepala Oten, kenapa ya? Ya nggak dibedah, cuman di Nggak apa, tahu di- lah ya, dokternya juga nggak berani lah, nggak berani sembarang. Dokternya juga nggak bisa mengatakan kenapa sebabnya. Ditanya dokter, kenapa ya? Dokternya juga bingung. Ada apa? Memang iya dites diuji. Loh kok iya, kok ringan ya? Ketika muka peta, coba tandai dulu muka peta nih. Yang peta nih, loh kok ada salibnya gitu kan? Hah? Ya kan? Ada salib. Ya, jadi penasaran lah, dokter juga nggak bisa ngasih jawaban kenapa lah ringan kepala muka peta nih, kenapa kok nggak ada isi kepala gitu, macam ringan, penasaran ya kan. Jadi terakhir jumpalah sama aku, oh dikit ya, Bang, iya ya? jumpa sama aku gini, oh gini, coba ya kau buka YouTube, udah kau buka YouTube, di situ cari channel entah Bang Juma siapapun, cari situ ketik debat lintas agama, udah kau ketik debat lintas agama, kan di situ nanti banyak tuh rekaman-rekaman diskusi sama orang-orang Oten tuh muka-muka peta tuh, tengok tuh muka-muka peta tuh rata-rata ya, Oten diskusi. Kau dengarkan sajalah narasi-narasi Oten tuh, kau dengar, kau dengar aja ya, apa yang ditanya tengoklah, dengar, pahami, biar kau dapat kenapa ya kan. Ketika umat Islam bertanya, diskusi sama dia, kau simak baik-baik, kau dengar baik-baik apa jawabannya dan apa narasinya, kau dengar baik-baik ya, ya didengarnya lah, didengarnya, diputarnya, tengoknya. Dia pun pusing kepalanya, yang nonton ini pusing, yang nonton ini pun pening kepalaku. Pukimaknya ini apa yang ngomong dia nih, katanya emosi, ya kan? Dia pun nggak tahu, lah kenapa? Enggak, ini kok lain ditanya, lain jawab, apanya longor kali nih. Masuk, sudah mulai masuk narasi kau nih, gue bilang, apa? Kau tadi mengatakan longor kan? Iya longor lah ini, memang longor kali nih katanya. Dia masih fokus kepada diskusi, belum teringat dia kepada jenazah itu, masih fokus gitu. Dicarinya yang lain, cari yang seru lagi. Ini orang bertanya apa? Nanya Tuhan satu kok jawabnya tiga. Ditanya Yesus jawabnya firman, gimana ini? Penasaran dia. Terakhir, oh memang bodoh kali ini, memang ini, aduh katanya, sampai dia menontonnya pun emosi. Nggak ada lah otaknya nih katanya. Masuk lagi dua, betul kan? Mulai masuk, mulai masuk narasinya. Apa kau tadi kau bilang nggak ada otaknya tuh? Masuk itu dia, itulah jawabannya. Maksudnya cemana? Maksudnya cemana? Ya, kau tadi ngomong apa? Nggak ada otaknya. Ketika kau mengatakan jenazah itu isi kepala yang kosong, ada otaknya nggak? Gak ada. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Jadi maksudnya cemana? Nah, inilah dia orangnya yang kayak gini. Inilah pelakunya. Yang isi kepalanya kosong, inilah dia pelakunya jenazah tuh. Wow, iya, ini rupanya. Nyambung nggak? Nyambung lah kan? Jadi, nah itulah dia. Terakhir baru sadar dia. Oh, ini rupanya penyebabnya isi kepala mereka kosong, ringan. Emang ada otak lah memang ini, betul katanya. Memang ada otak, kosong. Apa ditanya lain dijawab. Nah, biar tahu kan. Jadi nggak perlu kau lagi ngomong sama dokter untuk dibedah kepalanya, nggak perlu. Dan ini kau sampaikan kepada dokter ya, kau sampaikan. Biar dokter tahu.
Biar dokter tahu apa penyebabnya isi kepala mereka ringan. Apa? Biar dokter tahu juga. Dokter penasaran kan? Para dokter pun penasaran. Jadi kau sampaikan sama dokter, kau tunjukkan di YouTube gitu juga nanti. Jangan kau sebutkan. Nanti kalau kau kasih tahu ya, kalau kau kasih tahu, wah itu gitu, mereka nggak percaya. Itu Oten tuh karena apa? Longor. Nggak percaya orang itu. Nggak akan percaya. Kita bilang Oten tuh longor. Longornya dari mana? Ketika diskusi kita jawabannya besar. Nggak percaya. Makanya kau cari yang kau tonton ini, kau kasih sama dia, suruh dia nonton. Ya di YouTube. YouTube-nya Natali Iriani, YouTube-nya Bang Juma Zulkifli M. Abbas, YouTube-nya Bang Blender Elkon, YouTube-nya siapa lagi? AM Januari, YouTube-nya siapa lagi? Ya, YouTube-nya Khadijah. Ya, suruh pilih. Pilih dia sambil promosi, bah, sambil promosi. Promosi, masuk promosi tuh. Masuk. Mana belum buat YouTube lagi. Masuk promosi tuh, masuk. Masuk promosi itu ya kan, sambil promosi ya, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Sambil kau tonton nanti tuh YouTube-nya, sambil kau tap-tapkan, sambil kau subscribe, jadi biar enak gitu ya kan. Nah masuk ya kan, masuk dia, main kali ya. Jadi ketika kau arahkan sama dia, jangan kau yang mengatakan bahwasanya mereka itu longor, pasti tidak akan percaya, pasti gak akan percaya, ya kan. Nah ketika kau sampaikan itu, coba arahkan mereka ke YouTube, suruh nonton Lintas Diskusi Agama. Terserah kau pilih mana tadi. YouTube siapa lagi tadi? Zulkifli M. Abbas, YouTube Natali Iriani, YouTube Bang Blender Account 1, YouTube-nya M Januari. Nanti kalau apa di-subscribe. Di-subscribe ya. Hijrah Khadijah. Masuk sekalian ya. Hijrah Khadijah. Masuk ya. Masuk iklan tuh ya. Masuk iklan. Ya, Hijrah Khadijah ya. M Januari. Nah, sambil ketika kau tonton itu di-subscribe dulu, jangan lupa nggak di-subscribe. Jangan lupa. Apa ya? Kalaupun ada kau tonton, Bang, ini lagi iklan Bang, jangan dipotong iklan. Bising kali ya Bang, ini dipotong-potong iklan, bising kali ya. Jadi ketika kau tonton itu nanti YouTube-nya itu kau subscribe, kau share nanti biar enak berbagi kan gitu. Kalaupun nanti belum ada yang belum di-subscribe, kau ajak, karena ini merupakan pahala, kan bisa mendapatkan pahala kau kan gitu, amal jariah gitu loh ya kan. Jadi untuk apa-apa di-subscribe, diajak teman-temannya kan gitu kan, masuk dia. Masuk dia. Coba Masuk diulang iklan Bang. tuh. Coba Masuk diulang iklan YouTube-nya tuh. apa aja. Masuk iklan tuh. Coba diulang YouTube-nya apa aja tuh. Masuk iklan tuh, masuk main kali ya, main kali ya. Udahlah jangan diulang lah, nanti endorse nanti nanti kena ya, endorse, nanti kena endorse, Komal Blender ini di endorse dirinya. masuk. Jadi nah itulah ketika kau dengarkan, nah responnya pasti sama seperti kau, betul kan? Benar kan? Kau saja ketika menonton itu seru, kau menontonnya kan seru ketika kau mendengar diskusi itu, karena kau Islam, keseruan yang kau dengar sampai lupa kau apa maksudnya aku menyuruh menonton itu, sampai lupa kau kan, karena keseruan. Nah itulah keseruan dalam hal apa? Dalam hal kau menonton YouTube itu, diskusi itu. Nah untuk itu makanya sama seperti itu juga. Jadi ketika kau biarkan saja dia nonton, sama kau waktu kau tonton tuh apa yang kau dapat? Apa narasi kau ketika mendengar diskusi, tengok sama Bang Juma, jawabannya kemana-mana? Apa jawab? Iya longor kali tuh lah, memang longor kali jawabannya dikata. Nah kan? Kau seru, udah lupa kau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda. Assalamualaikum semua. Ya, ikutan salam. dong promosi anu. Oh iya, apa Bunda? Indah udah Namanya bilang. apa? Apa nama? Bunda Mila Amerika juga. Apa ya? Oh, namanya? Bunda Mila. Oh, diulang lagi. Diulang. M Januari kan? M Januari Bunda. Yang promosi. Oh, nggak dikasih tahunya, Bun. Bunda Amerika. Iyalah. Ya, Bunda Mila juga. Jadi diulang lagi. Jadi Di anu diulang lagi. Profile tuh ada Bang Blender. Kalau klik profile saya itu ada di situ. Langsung masuk ke sana dia. Bunda Mila ya. Oke, alright. Udah. Ya. Jadi diulang lagi ya. Jadi ketika ya kan kau masuklah kau ke dalam jumpa kau teman-teman yang lain ketika dokter. Nah, bilang sama dokter, "Dok, sudah ada jawabannya, Dok. Kenapa isi kepala mereka ringan-ringan, Dok?" Apa? Aku pun terkejut, Dok. Tapi kalau ku sampaikan sama dokter, ku bilang mereka longor, pasti dokter nggak percaya.
Nggak percaya lah aku. Nggak ada pengaruh secara kedokteran ya, nggak ada pengaruhnya longor dengan isi kepala, nggak ada, tetap dia berat. Nah, jadi ketika itu pasti dia nggak akan percaya. Kau tunjukkanlah gini dok, tapi dokter tonton ya, simak ya baik-baik. Dokter nggak ada kesibukan kan, simak baik-baik. Dokter tinggal pilih saja. Ini diskusi lintas agama, perdebatan antara Islam dan Kristen, dan ini juga pahala juga dok, ya pahala juga. Coba gedein saya ya. tuh. Oh Nah, ya. tuh. Itu Nah. di profile saya ada tuh Mila Amerika Official. Ya, oke, Mila Amerika, oke, alright, udah paham, udah paham, oke, udah, alright. Jadi ketika bilang sama dokter itu, bilang kau ini kan kuarahkan untuk menonton YouTube diskusi lintas agama. Kalau nggak mau dia ini merupakan pahala karena kau Islam. Bilang sama dokternya, terus tonton saja, terserah pilih. Mau channel YouTube-nya Mila Amerika, mau channel YouTube-nya Bang Zulkifli M. Abbas, mau channel YouTube-nya Natali Iriani, mau channel YouTube-nya Hijrah Khadijah, mau channel YouTube-nya AM Januari, mau channel YouTube-nya Bang Blender Real Account. Nah, pilih, terserah, semuanya sama. Semua tujuannya sama, membentengin Islam, ya, tujuannya sama, menyampaikan dakwah dan berpahala. Jadi ketika kau tonton, pilih mau yang mana, di mana yang ada serunya, tapi semuanya sama serunya. Nah, ketika kau pilih, jangan lupa kau subscribe, jangan kau tonton saja, nanti ku pecahkan piring nih, bilang gitu sama dokternya. Jangan lupa di subscribe, di share, disampaikan, kan gitu, dibagi, kan gitu kan. Jangan lupa ketika ditonton, terserah. Nah, ketika ditonton itu tunjukkan di mana mau yang enak channelnya, silahkan. Dah, habis itu tonton, udah diam saja kau di situ, diam saja. Nanti kan seru sendiri, betul. Ketika dia menonton, ini kok pas ada diskusi sama Bung Juma apa ditanya? Yang ditanya Yesus bukan Firman. 5 menit kayaknya. Ini siapa Bang Blender? Nontonnya coba tanya siapa yang biasa di YouTube Januari atau Woi, terserah YouTube di mana aja. Wah, aku YouTube nggak online masuk ini. semua dong. Ya berbagilah, berbagi. Entah dari Bang Juma, dari Natali Riani, berbagi ya teman-teman ya. Iya. Ya mampir-mampir, jadi mampir ke channelnya Bunda Mila, ke channel Bang Blender, mampir ke channelnya siapapun ya. Tadi siapa? M Januari kan, mampir itu 5 menit, 15 menit. Nanti balik kalian nonton berjam-jam di Natalia Iriani ya. Iya benar. Nonton berjam-jam. Tapi Kak Natali udah dapat konten enak ini kan, mantap kan sekarang kan Kak Natali? Oh iya. Ya, nanti oh, ya, lah. buat teman-teman ya yang mau nonton tadi ada ya. Jadi perdiskusian tentang yang mantap-mantap, yang au ya. Tadi Bang Temon ini memang akhir-akhir ini makin menyala Bang Temon ya. Banyak betina itu ya dikerjain sama Bang Temon. Dibacain Amsal, Yeskiel, langsung diajak kawin Bang Temonnya. Alamak gang. Aduh. Nonton ya di Natalia Iriani, ada di Natalia Iriani. Ada. Diajak nikah ya. Siapa namanya? Jumat. Lagi Jumatan Bunda. Oh, iya, Ini kita bentar lagi Jumatan. Duluan ya. Ya. Makassar duluan, nanti nyusul Bandung, terus Medan, terus Aceh. Oh, ada ya. Tapi kalau kalian singgah ke channel aku ya, harus pakai sepatu, banyak kaca pecah itu, banyak beling. Banyak pecahan piring pakai Kalau sepatu. ke channelnya Kak Natali, siapin apa Bang Blender? Nggak tahu lah, aku tanya Natali lah. Ini nggak bisa Siapin apa dijebak ini? Bang Blender. Nggak tahu aku nih. Siapin apa nih Bang Blender? Basah. Nggak bisa dijebak Bang Blender. Pasang piring itu. Basah, iya. Sekarang di channel aku pecah piring. Mila Amerika Official ya Allah. Nah, benar. Bunda Mila. Udah di-subscribe Bunda. Udah ya. Donat. Ya. Udah di-subscribe Bunda. Tidak ada Bercanda. bermaksud apa-apa teman-teman ya, karena gini loh, ini kan di YouTube ini kan tertinggal, kalau TikTok ini kan tidak bisa tertinggal ya. Kalau di TikTok ini live tidak bisa ditinggal, kalau di YouTube itu tertinggal ya, yang menjadi amal ibadah kita ketika kalian mana tahu ya kan, makanya di subscribe semuanya, mana tahu ketika mereka menonton di komalnya Bunda Mila, maksudnya di channel Bunda Mila
ada yang mendapat kebenaran, kan gitu kan? Dari situ, dari Komalnya channel, dari channelnya Bunda Mila, Natali, dari di situ Jalan-jalan dapatkan ke kebenaran. Amerika, Ya, gitu. iya, dapat kebenaran mereka orang-orang Kristen itu, orang kafir itu kan dapat pahala ketika kalian subscribe. Apa susah subscribe? Pencet aja ya kan? Gak susah kok. Nggak bayar. Kan itu amal jariah, nggak bayar. Amal jariah itu buat kita, ya. Itu amal bawa mati itu buat kita. Itulah ada salahnya. Karena kalau Oten pemikirannya lain, karena itu tertinggal. Natali. Berasa nggak Bang Blendernya agak beda ya bulan-bulan ini ya? Natali monitor. Maksudnya gimana, Bun? Biasanya aduh piring berserak biasanya. Kok sekarang agak jarang dia. Kalau Token mau habis mungkin, Bun. oh, ini aja nggak ada Oten, udah pening juga itu Bun, nggak ada Oten. Nah, gini aja aku nggak ada Iya, Oten. benar. Aku berusaha lembut biar supaya Oten masuk, nggak juga masuk. Jadi gimana coba lah? iya. Berusaha lembut. Belum lagi yang Atau- di sebelah tuh ngegibahin si Bang Blender. Saya ikut ngamuk tuh jadinya. Ada tuh kan musuh lo itu. Ada, Oh, ada. iya. Ada, Bun. Setan alas itu. Cuman yang nontonnya 6 orang, Bun. I Udah know, aja suruh tapi buka. kalau sudah saya di bawah, ayo naik Bunda Mila, ayo naik. Bilang mau ngapain lo, nyuruh-nyuruh saya naik. Lah dia kan tahu Bang Blender teman saya. Makanya dia suruh, pikirnya mau digosok-gosok bisa. Aduh maaf ya. Ngapain Ya, ya? itulah. Kerjaannya itu aja lah, tiap hari bahas itu aja. Biar lama mati sendiri itu tadi, mati sendiri. Nggak Oh, bakal sorry. bosan dia bang. Ya udah habisnya penyakit hati susah kalau penyakit hati. Iya Aja benar. lah itu. Yang penting kita jalankan terus, gas terus, fokus ke Oten aja udah. Lama-lama gak usah di blok, yang lain-lain kita sampaikan kepada netizen, udah diblokir saja, nggak ada untungnya manfaatnya untuk apa ya kan, perlu ditinggalkan. Itu ada akun Habibi, itu akun iblis juga tuh ya. Habibi dari Ada. apa itu? Oten juga Oh. tadi ada mau bahas-bahas si Rana Babiar. Dalam hati gue. Habibi itu Oten bun. Oten Iya itu. Oten, tapi ada orang Islam yang naik. Oten. Makanya saya dari bawah, orang Islam turun aja lo. Ini kan komal iblis saya bilang itu. Nggak tahu turun nggak. Habibi Ustaz Sok-sok Balawi. ngebahas sejarah itu dia Nabi. Oten. Iya kan? Ngambil Komal itu iblis. dari Googlean, bukan dari ini. Mereka kayaknya bikin sendiri deh itu buku. Dirubahnya Bun, si Rana Bawiyah pernah dibuat orang tuh, dibuat buku gitu kan, dirubah loh. Itu Gila dia. nggak? Waktu di Komal Sidemian aku ditunjukkannya, parah tuh memang. Makanya kalau Parah yang Oten ini. awam kan bisa tersesat itu. Iya. Dikatakan apa yang ribut sama aku? Cobalah, kan gila kali. Sebegitunya lah mereka, karena sudah tidak mampu lagi mencari kesalahan Al-Quran dan hadis, menciptakan ya kan. Itulah, kan udah nggak mampu lagi. Udah nggak mampu. Benar. Nggak tahu lagi di mana salahnya. Nggak mungkin bisa dibuktikan lagi kesalahan Al-Quran tuh, nggak bisa. Udah stres orang tuh. Karena apa? Mereka tidak bisa membahas kitab kita dan menyalahkan. Sedangkan kita di sini menganggap, mereka menganggap kita menyalahkan kitab mereka aja kan gitu. Mereka nggak Iya. terima. Mereka kan ada itu yang nggak pernah nanya mau di terima. bawah, Bang Blender, si Demian murtad lagi ya katanya. Iya. Iya, murtad lagi. Makanya saya bilang, untung belum kawin sama muslimah. Kalau enggak kan, gimana itu? Ya murtad lagi dia. Tapi dia wanes, nggak terhitung. Oh, Karena memang waktu dia pas udah Islam itu dia kan buka komal, sama lingkungan yang dia kemarin, wanes sama Bang semua. Blender, yang kemarin, Eh, yang enggak udah LKTP. nggak saya terhitung juga. Ada tuh oh itu si kemarin. Willy kan Willy. Willy ya, bener. Willy. Tapi belum syahadat dia. Belum ya, dia takut sama orang tuanya kayaknya. Nah itulah, memang itulah warisan, ya kan? Iya, warisan. Warisan orang tua. Si Bang Len tuh hidup aja tuh nggak makan warisan mereka, iya kan? Ya kalau benar-benar sih Bun. Kalau benar-benar nggak pernah mikirkan loh, nggak pernah mikirkan itu kalau udah benar. Iya. Gak yakin dia. Ya Bang Glenn aja tetap juga pasti menderita dulu. Ketika mualaf pasti menderita dulu. Semua tuh rata-rata. Dibuat susah dulu, tapi apa? Habis itu kan tengoklah. Sebentar aja itu, 3 bulan. Ada tuh Bang Blender dulu suka naik ke tempatnya si Bunda Rahma, perempuan. Dia dari NTT itu lama tuh sampai akhirnya hubungan lagi sama kawannya.
baru dia bisa kabur ke Surabaya. Nah di situ memulai hidup baru. Oh tadinya abis-abisan loh di ini nama keluarganya. Kasian. Ya, tapi dia masih Islam kan, bertahan. Oh iya sampai sekarang malah tambah kuat. Sekarang udah enak, dia udah bersuami udah apa. Tapi sebelumnya itu proses dia pelariannya ke Jawa itu. Tapi dia bilang ada aja jalannya, Toto ada yang ngasih uang buat perjalanan dia entah dari mana. Oh iya. Kan kadang-kadang suka ada keajaiban seperti itu kan. Iya. Bener loh. Makanya ajaran kasih, coba bayangkanlah ketika mu'alaf ada yang mu'alaf keluarganya ancamannya gila-gila kali. Itu ajaran kasih. Hah? Iya. Iya kan, bakal dipukulin, diancam, aduh kayak yoga tuh. Kayak mana? Kejam-kejam kali, makanya ajaran kasih. Cuy, ajaran kasihnya. Ajaran kasih, ajaran kasih. Cuy, ajaran kasih. Perkataan saja. Apa pula ajaran kasih terhadap keluarganya sendiri aja pun mau dia kayak gitu, apalagi terhadap kita. Ajaran kasih. Kalau memang sudah mengatakan, wah, kalau memang dia semua agama sama beda, ya udah biarkan, kenapa harus diancam? Ini siapa nih Ki Momot adik. Oh adik. Yang dulu pernah jadi apanya blender dibilang sistem blender. Bukan. Ada waktu itu kita sering satu koma, akhirnya sekarang hilang. Blender cantik atau apa? Blender cantik, iyalah blender cantik lah sini. Kak Nai. Oh Kak Nai, kemana sekarang? Apa pulang Kalimantan, dia fokus pada anak ini. Iya. Nah, Kalimantan mana deh bang? Kalimantan mana Kak Nai? Nggak tahu Kalimantan apa. Timur ya, timur. Kaltim. Kaltim. Iya bang. Kaltim. Iya. Banyak aku bilang, ini blender nih beranak pinak. Ada blender cantik, ada ayah blender, ada apa. Banyak. Bun, kekuatan Bang Blender ini Bun. Kak Nai lagi fokus sama keluarga Bun. Gitu ya? Kak Nai lagi fokus sama keluarga, iya. Oh pantesan. Lama nggak ketemu. Saya juga nggak terlalu kayak dulu. Dulu kan saya hampir setiap hari naik. Sekarang enggak lah. Ngelihat yang cocok aja, yang cocok naik. Kalau nggak saya nggak naik. Saya paling naiknya di siapa sih? Di Bang Zuma, Bang Blender, Nandar, sama cuma tim pemerhati aja Bun ya. Iya bener. Yang inilah yang kita udah tahu agak lama lah yang enak gitu kan. Saat tahu sama-sama tahu, oleh yang lain nggak naik lah. Males. Kadang-kadang kita debat, mereka tahu saya masih lemah dalam perdebatan, mereka nggak bantuin. Jadi kita kayaknya kayak ini sendiri, apa namanya, kayak sesat gitu loh. Nggak ngapain, nggak bisa nggak diiniin. Tuh. Sama Oten. Iya. Ya komal orang Islam, tapi kita ngelawan Oten pamannya. Nih kan kadang-kadang kan ayat kita nggak tahu karena saya nggak di rumah, nggak bisa buka kan. Itu kadang-kadang sama mereka nggak dibantuin. Oh tapi saya tandain sejak itu saya naik lagi. Nggak bisa begitu dong, harus saling tolong dong, ya kan? Pamannya, makanya saya kalau urusan Al-Quran, hadis gitu, kalau kita nggak mampu jangan kita pernah bahas. Mendingan tunggu saya panggil gurunya gitu, siapa kek yang kita tahu, Ustadz Wafi kek, Ustadz Miftah kek, Bang Zuma kek, siapa, biar mereka yang menjelaskan. Karena urusannya apa, kalau kita salah Bang Blender, urusan Islam ini tanggung jawab kita sama yang di bawah sama yang di atas. Bisa menyesatkan orang kan, mendingan nggak usah jawab gitu loh. Iya. Dan itu kita kelihatan bodoh. Udah aku berikan contoh itu dulu Bun kepada dulu kucu sama Oten aku tidak, intinya kita jangan gengsi aja di atas ketika diskusi sama Oten ya kan. Iya itu dong. aja. Artinya kau tanya Al-Quran, untungnya gengsi apa coba saya tanya. Ya, itulah tapi kalau sudah masuk ke ranah publik ini kan kadang-kadang beda Bun, kita nggak bisa bilang juga ya kan. Orang bilang cuman ya kalau mungkin setiap orang berbeda-beda lah, tapi kalau aku langsung katakan, bahkan siapa itu Ustaz, apa aku bawa ya, nah sebentar ya, kalau kamu tanya ini aku nggak bisa sembarang, kami aja nggak bisa sembarangan menafsirkan Al-Quran nih, buka apalagi kau bilang kan? Jadi ini nah ketika diberikan tahu Bun,
Rupanya bukannya diterima, malah diejek-ejek. Disitulah aku emosi bun. Wah, mual aku. Ukimaknya memang hotel nih ya, memang kalian memang mencari olok-olok. Artinya kan kita jawab, wah dari situlah mulai. Berarti memang nggak betul, memang niat mengolok-ngolok orang ini. Bukan mencari, memang niat mencari kesalahan gitu loh. Kalau udah dijelaskan dengan detail, tetap nggak terima. Wah, disitulah masuk surat Bata, surat apa Al-Majid, hadis tembundan buat. Hapus, bersera. Lebih itu lebih manfaat lagi. Ketika ditanya, itu aja udah. Surat Bata itu juga mensret, pensiun. Pensiun. Itu aja. Tapi mendingan gitu. Cuma kemarin saya pernah trauma debat masuk Komal Islam, debatnya sama Islam, akhirnya kita ribut nggak keruan. Ya kan? Ya Islam. Karena melintir-melintir ayat juga. Makanya kalau lihat ada yang ngomong, oh ini ustadz ini, belum tentu kita bisa panggil ustadz. Nggak semua orang bisa dipanggil ustadz, itu beneran. Kita harus tahu dulu siapa dia, punya jemaat enggak atau apa enggak, nah itu baru. Ya, kalau ada Imam Syafi'i, riwayat Imam Syafi'i mengatakan di akhir zaman itu banyak ustadz atau guru-guru ulama-ulama di akhir zaman ya yang sesat menyesatkan. Nah terus kata sahabatnya bertanya, jadi bagaimana caranya kita ingin mengetahui mana yang benar? Carilah yang paling banyak dibenci oleh orang kafir, gitu ya. Carilah, itulah ikutin. Yang dibenci oleh orang kafir, itulah ikutin itu ya. Ikutin itu, itulah dia. Carilah yang paling banyak dibenci oleh orang kafir, ikutilah itu katanya. Itu dia. Iya. Banyak kan, Ustaz Bersomat ya, benci orang kafir kan. Iya. Ya Waloni ya kan. Oh benci benar mereka. Muas banyak kali, itulah. Ustaz Yahya. Betul. Kayak Bang Juma, makanya kayak Bang Juma, kayak Kepas, kalau aku mati berapa babi kepotong? 20 babi gitu. Coba senang, syukuran. Bang Juma, kalau Bang Juma 40 babi katanya, coba syukuran coba lah kan kalau mati coba lah. Nah, itulah. Saking bahagianya, itulah kalau mati, itulah harapan mereka. Orang kafir itu. Udah pastilah, ini udah pasti. Dibayangkan nanti kayak awak nih kan mati. Udah pastilah dibuat fiti-fiti aneh-aneh sama hotel tuh, pasti tuh. Udah pasti tuh. Udah siap aja lah ngadepinnya tuh. Apa-apalah fiti. Bahagia kali orang itu. Tapi justru Ustadz Yahya Waloni kan dulu almarhum mengatakan gitu. Kalau bisa aku dihina, saat aku mati dihina orang kafir katanya. Tapi itu bagus bener ya meninggalnya ya. Hari Jumat di atas mimbar lagi ceramah, habis sholat Jumat ya. Itu mau cari kemana itu Allah, itu dia berdoa terus emang setiap hari sampai istrinya pegel-pegel. Kok ngomongnya kapan aku meninggal, berarti di antara doanya dia ada satu yang dijabah sama Allah ya. Nah dapatlah dia kemuliaan itu bagus banget loh. Bagus sekali tuh. Idul Adha ya kan. Idul Adha Jumat lagi berkhutbah lagi, waduh keren. Sudah wukuf ya orangnya, sudah ini ya udah selesai ya. Itu berdakwah aja kerja itu ya kan, semua berdoa nggak Iya, penting. dia nggak mikirin sakitnya dia. Nggak mikir. Padahal dia lagi sakit itulah. Mestinya nggak boleh juga begitu ya. Saya lebih suka tuh kalau ustadz ini memperhatikan kesehatan juga, sehat gitu loh. Jadi bisa lebih gimana gitu loh. Kasihan kan kalau sakit, dia menderita loh, nangis saya dengar dia tuh. Iya, ya itu Ustadz Abdul Somad mengatakan pas apa ya, dia kan naik mobil sama keluarganya Kaptifa itu. Jadi kebetulan di Palembang apa di mana dia mogok mobilnya, dia mau dakwah, tak tolong disiapkan mobil, ya kan yang lain. Nggak mau dia, udah tinggal aja mobil itu, rupanya harus bongkar mesin mobil itu. Ya. Harus bongkar mesin, udah terus katanya udah tinggalkan, nggak mau dia, kenapa? Rupanya mobil masih kredit. Coba. Oh. Masih kredit mobilnya. Masa mobil masih kredit, turun mesin ya. Nah itulah, ya dia perjalanan dia tengoklah bun, dia keliling itu bun, keliling Indonesia tuh mana-mana nih mobil, bawa keluarganya. Iya nggak sempat ngerawatnya nggak sempat. Dan dia bang nggak pernah ada manajemen bang. Iya nggak ada manajemennya. Mana-mana pergi sendiri aja tuh. Aku jumpa siapa namanya Bang Blender. Nanti ini kan penuh nih kayaknya. Kalau ada hotel aku diturunin juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini masih Jumat kok, orang Jumat.
Oten juga langka bun sekarang. Belum ya? Belum. Angka. Tak tahu mana Oten. Udah berkonsili orang tuh. Bener. Konsili. Betul banget. Bang, ini kan musim hujan, Bang. Lagi beranak pinak dia, Bang. Enggak, kadang-kadang Musim hujan Jakarta, bukannya musim panas. Musim hujan, Bun, di sini, Bun, Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kalimantan tuh banjir nggak sih? Enggak. Enggak. Enggak ya? Cuman angin kuat kalau hujan. Palembang juga. Palembang tuh alhamdulillah. Saya nggak tahu ya pas apa letak geografinya atau apa tuh. Nggak pernah musibah loh. Bukan saya mau gimana, apa gempa gitu nggak ada. Atau banjir gitu nggak ada. Seumur hidup saya di sana, tapi umur berapa ya? Sampai SMA di Palembang tuh nggak pernah. Kan saya kadang-kadang dengar kota lain, NTT rawan gitu kan. Mungkin letak geografinya kali ya. Padang apalagi longsor terus, kasihan. Padahal cantik loh Padang, saya lebih suka. Palembang tuh nggak cantik, nggak ada apa-apa di Palembang tuh. Cuma jembatan Ampera. Kalau kita ke daerah dikit tuh ada gunung, ada itu. Tapi ke daerah di kotanya sendiri tuh nggak ada apa-apa. Tapi kalau kalian ke Padang, saya sampai hafal. Danaunya banyak sekali. Coba nih ya, Danau Singkara, Danau Atas, Danau Bawah, Danau Maninjau, Gua Jepang itu kalau kita ke Bukit Tinggi kan, Bukit Tinggi juga bagus. Terus ada Pantai Carolina tuh. Terus ada apa lagi ya? Ayo orang Padang, sebutin lagi yang saya belum tahu. Itu bagus mereka, tapi bentar-bentar longsor, bentar-bentar longsor. Saya juga heran kenapa gitu loh. Mereka memang alhamdulillah, terima kasih. Ngarai Siano, iya Ngarai Siano tuh. Banyak tempat pariwisata Padang, saya rasa sama Bali tapi nggak dipromosiin orang, heran juga ya. Mestinya kan dipromosiin gitu kan. Ini apa-apa Bali udah terkenal, udahlah. Yang lain Aceh gitu, Kalimantan gitu. Ini enggak, bentar Bali. Papua udah mulai tuh, Papua tuh Raja Ampat tuh dipromosiin, keren banget itu. Pariaman ada apa? Nggak pernah saya ke Pariaman. Gunung Dempo benar. Loh ini Tritunggal ini teman saya bukan sih? Saya punya teman dulu Tritunggal. Nama bapaknya Tritunggal. Sekolahnya di SMA 2 Palembang. Satu SMA saya. Namanya Lina Tritunggal kalau nggak salah. Siapa tahu kenal. Mungkin saudara. Karimun di mana Karimun? Kalau Bang Blender di mana? Kalimantan juga? Medan. Oh di Medan. Tuh Medan juga bagus kan? Tapi kok nggak pernah ya promosikan. Kita ada namanya Wonderful Indonesia setiap tahun kan? Tapi saya nggak pernah dengar Danau Toba atau Brastagi atau apalah di Medan itu. Nggak ada, aneh. Saya yang belum pernah tuh ke Aceh tuh belum pernah. Kepengen. Sabang. Ke Sabang bagus katanya. Dari situ dekat kemana sih, ke Thailand ya? Mungkin mampir Thailand terus mampir Aceh. Sabang. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Natali momot ya, Kiki momot ya. Abang persiapan sholat Jumat ya. Udah Natali udah momot kan? Udah. Iya. Ini Bang Zuma lagi sholat Jumat, Bang Blender. Bang Blender. Bang Zuma lagi sholat Jumat. Benar. Abang dari mana bang? Jumatannya udah selesai ya? Belum. Lagi anak-anak lagi mau mandi itu. Oh. Ini anggota ketua ini Ayah Ipul ini. Oh. Tapi sumut. Iya. Oh Sumatera Utara. Sumut masih lama ya Jumatannya. Iya. Bukannya duluan daripada itu. Kenapa lagi sholat Jumat ya Bang Zuma ya? Ya mereka di Sulawesi duluan kan. Iya, cuma gini Bunda, makanya saya mau naik.
Itu kan kadang-kadang di moderator Bang Zuma itu kan sembarangan aja naikkan orang. Saya ada rasa kecewa di situ. Kalau Bang Moderator Bang lagi- Zuma. Iya, Bang Zuma lagi live itu moderatornya asal aja naikkan orang gitu. Contohnya? Ya, ada yang menggunakan foto-foto Bang Zuma itu yang diedit-edit itu. Oh, bukannya tempat Bang Zuma, mungkin yang Bang Zuma palsu kali. Bukan Bang Zuma yang asli, kan sering ya aku juga pantau. Kadang-kadang kan pengikutnya oten-oten, pengikutnya cuman berapa ekor dinaikkan gitu. Kalau saya moderator sih itu nggak saya naikkan itu. Oh, maksudnya Ya, otennya tuh oten-oten yang dinaikkan itu sembarangan aja kadang-kadang. Kita bukan kan rasa oten kecewa yang juga. profesional, bukan profesional. Ya. Apa namanya istilahnya? Bukan oten berilmu gitu maksudnya ya? Iya, yang penghujat-penghujat juga kadang dinaikkan gitu. Kita kan ada rasa kecewa loh gitu loh, Bun. Bukan oten yang memang siap diskusi gitu ya Bang. Iya, di situ kita ada rasa kecewa di situ. Kadang juga kan Bang Juma kan pernah juga live hari itu kan langsung kena pembatasan kan gitu. Saya naik di situ, saya suruh rungkatkan itu, Bun. Oh, karena si otennya menghujat ya? Bukan dia langsung ditombak orang tuh rame-rame baru live itu sempat juga itu Bang Juma baru live. Udah kena pembatasan gitu. Saya suruh naik di situ, saya suruh rungkatkan, saya suruh ganti akun gitu. Pernah juga. Cuman ada juga yang moderator itu ya sembarangan naikkan orang juga. Ada rasa kekecewaan juga netizen-netizen itu, Bunda. Moderatornya Nanti di- banyak loh. Moderatornya Iya. Bang Zuma banyak. Ditanyakan ke Bang Zumanya gimana caranya? Iya, di situ saya sebenarnya saya pribadi ya kurang senang juga kan kalau penghujat-penghujat yang dinaikkan. Udah itu pengikut-pengikut Oten itu cuman memang pakai akun kecil yang dinaikkan kan begitu. Biasanya sih, tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan biasanya gurunda tuh sudah pada kenal ya sama otennya itu mungkin. Iya, Walaupun cuman dia begini, ada yang akun begini, kecil, tapi karena memang rungkat juga, apa namanya, bukan rungkat ke band. Jadi ganti akun kecil kayak si Denny, terus si apa lagi tuh banyak oten-oten yang biasa kita kenal ya, Natalia. Iya, cuman kan udah penghujat, naikkan ke Komal, diturunkan, dinaikkan lagi, Bun. Oh itu saya nggak tahu lah itu gimana ya. Tadi kurang suka gitu loh moderatornya, jujur saya. Dan mungkin juga kawan-kawan muslim juga ada yang kurang terima dengan hal yang seperti itu. Kan udah naik menghujat-menghujat, diturunkan, dinaikkan lagi. Karena nggak suka Bang Zumanya dihina-hina kali ya. Iya. Kita kan kalau udah dinaikkan yang penghujat jangan dinaikkan lagi kan begitu. Kalau udah tantrum-tantrum gitu kan gak usah dinaikin lagi gitu. Ya kalau narasumbernya udah nggak kick ya udah lah kan berarti nggak usah dinaikin lagi. Iya, tapi masih dinaikin lagi loh, Natali. Masih dinaikin lagi, ya kan gitu. Kadang kan mereka itu, Natali, naik itu juga sambil nge-report gitu. Pakai akun kecil, naik nge-report. Kan di situ juga kan. Iya, karena kan yang saya pantau, saya itu bernarasi begitu, saudara-saudara muslim. Karena saya juga melihat komen-komen yang di bawah gitu. Maunya kan moderator itu juga melihat juga komen-komen apa yang di kolom komentar itu dari barisan saudara-saudara muslim juga kan begitu. Memang kalau begitu Bang Jumah live itu sekali multi itu ada 70 orang. Iya betul, sekali multi itu kadang yang begitu. Kalau yang menghujat itu saudara-saudara, kalau yang menghujat itu, oten-oten itu saya naik ke Komalnya pun saya itu, saya diturunkan itu. Nggak pernah saya sampai 5 menit, saya paham itu. Terkadang bikin kesel juga kan gitu. Kalau saya asumsi saya pribadi, bukan asumsi saya pribadi, karena di mana live itu yang rame sampai 5.000, 10.000, sampai 1.000, 2.000 itu kita lihat itu komen-komen itu. Banyak juga netizen saudara-saudara muslim kita yang kurang senang, keberatan gitu. Mereka penghujat pakai akun kecil udah diturunkan, dinaikkan lagi begitu. Kita nggak menyalahkan moderatornya, nggak menyalahkan itu. Nggak kita saling menyalahkan, nggak. Memang hak mereka kan begitu. Cuman kita kan sesama saudara muslim kan wajib kita tuh saling mengingatkan. Masalah diterima atau tidak itu kan hak pribadi masing-masing kan begitu. Saya pernah naik tuh loh Bunda Mila.
Saya suruh rungkatkan itu Bang Tuma, kalau udah kena pembatasan itu nggak bakal FYP, dirungkatkan aja ganti akun lain gitu sampai saya naik itu loh Bun. Kayaknya ada saya deh kemarin. Iya itu saya pakai akun bom monyet, itu saya yang punya akun. Saya pakai akun nama bom monyet, itu saya itu. Itu Bang Sumanya mental tuh. Iya sholat itu. Memang sebenarnya itu jadi PR juga untuk kawan-kawan yang moderator di Komal Bang Sumah itu. Kalau memang menghujat ya di-mute aja, jangan dikasih panggung kan begitu. Kan toh juga yang multi di situ kan sampai 70 orang. Memang harus keren juga memang. Jadi moderator itu memang nggak sembarang juga, mesti kerja keras juga. Karena dulu saya sering juga jadi moderator di Komal Nadia Situmorang. Saya sering dulu itu jadi moderatornya itu. Di waktu ada Bang Zuma naik di Komal itu. Memang kita menjadi moderator itu bukan hanya asal-asal naikkan orang aja. Mesti kita tengok juga profilnya, akunnya. Ya nggak perlu dinaikkan, ya nggak perlu dinaikkan, itu diturunkan aja. Mereka tuh kan sekali multi itu memang kadang kita jadi moderator juga itu ya berat juga kan gitu. Sekali multi itu 70 orang, 50 orang. Itu hewan. Kami bukan mau mengkritisi, kami mengingatkan kami sebagai sesama muslim. Saya juga dari Apologet Islam. Kita nggak mau. Medan ya Bang? Iya ya. Sama bareng Bang itu. Bang Ya. apa? Sama Ayah Ipul sama Bang Faruk ya saya pernah jumpa. Bang Faruk. Saya juga dari barisan dari Api Sumut juga. Cuman kita kan menyampaikan apa keluhan saudara-saudara muslim kita kan begitu. Kita juga yang di atas Komal harus melihat juga komen-komen saudara-saudara muslim kita yang di bawah. Itu harus kita pertimbangkan juga kan. Kalau ada orang rasa kecewa itu ya wajar. Udah yang diturunkan, dinaikkan lagi, menghujat lagi. Bahkan menggunakan foto-foto Bang Zuma yang palsu itu, diedit-edit mereka itu. Kita ya mau saling mengingatkan. Tapi ya begitulah kita hidup itu saudara-saudara. Niat baik kita juga, orang lain pun belum tentu juga menganggap kita baik. Itu hal biasa saudara-saudara. Oke, izin turun ya Bunda Mila ya. Ya, siap. Mau sholat Ya. Jumat juga ini. Terima Ya, assalamualaikum kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin susah Oten ya. Pada ngapain aja mereka nih, nggak muncul. Betul. Bunda di sana udah jam berapa Bun? Bukannya udah tengah malam ya? Sekarang jam 10 makanya. Bentar lagi saya parkun dulu sebentar. Cuma saya sekarang ini tidurnya makin hari makin malam. Nggak tahu kenapa.